nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nashhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya
كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
Nashhadu an la ilaha Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumna wa ala rizqika abtarna zahabat dama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kami menyapa Anda tentunya dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah tentunya Tribuners menemani waktu jelang berbuka puasa Anda, kembali kita akan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, insya Allah kita masih sehat selalu dan dilancarkan ibadah kita hingga penghujung bulan suci Ramadan nanti. Nah Pak Ustadz, tema kita hari ini mungkin sedikit banyak akan membahas tentang ukhuwah atau jalinan persaudaraan, dan juga tentunya bagaimana kita bisa menjaga silaturahim itu bisa tetap terjaga, apalagi ini bulan suci Ramadan, kita berupaya untuk meningkatkan hal-hal yang baiklah dalam diri kita. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin.
wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada pada hari ke-19. Ya, topik yang kita ingin bicarakan pada kesempatan ini tentang silaturahim. Saya kira Mbak Susan, ini topik ini aktual. Karena memang Ramadan ini di samping sebagai bulan ibadah, juga sebagai bulan silaturahim. Nah, silaturahim ini saya kira Al-Quran mengajarkan, duribat alaihi mustillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Inti ayat ini menyuruh kita untuk memperbaiki silaturahim. Bahkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasilah rahimahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang artinya barang siapa yang ingin bertambah rizkinya dan panjang umurnya, maka perbaiki silaturahimnya. Sila itu artinya menyambungkan, rahim itu artinya kasih sayang. Seorang anak menyambungkan kasih sayangnya kepada ibunya. Ya, jadi dalam tradisi saya itu, Mbak Susan, sebelum puasa saya harus silaturahim kepada ibu. Walaupun bapak sudah meninggal ya, tetapi saya tetap bersilaturahim. Bagaimana caranya? Ziarah kubur. Ya, mendoakan. Ya, jadi silaturahim itu penting. Kemudian silaturahim kita itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Jangan nanti mau silaturahim karena ada kepentingannya sama Pak Wali Kota. Ya, ada kepentingannya sama Pak Gubernur, ada kepentingannya sama Bapak Presiden. Silaturahim itu jangan nanti silaturahim pada saat kepentingan. Islam tidak mengajarkan kedemikian. Oleh karena itu silaturahim harus dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan. Jadi seorang murid harus bersilaturahim kepada gurunya. Rakyat bersilaturahim kepada pemerintahnya. Apalagi baru saja pilkada, pelantikan, ya mungkin ada gesekan-gesekan selama ini. Momentum Ramadan ini kita mempererat silaturahim kita. Supaya tidak ada problem dalam jiwa kita. Ya, dan itu dijamin Nabi, mau panjang umurnya dan banyak rezekinya, perbaiki silaturahim. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa manfaatnya silaturahim? Paling tidak ada 5 manfaatnya. Yang pertama, kalau kita rajin silaturahim itu adalah bisa mengurangi stres dan rasa kecemasan kita. Dan sekarang ini alhamdulillah saya lihat orang silaturahim bukan lagi di rumah Mbak Susan, tetapi di warkop. Ya, karena kalau di warkop itu bisa kita silaturahim banyak orang. Kalau di rumah kan terbatas. Jadi janjian ya. Ya, janjian di warkop bisa menemu sampai 5 orang. Kita tentukan jamnya. Nah, ini salah satu juga upaya ya, upaya untuk membangun silaturahim. Yang kedua adalah bisa meningkatkan daya ingat kita. Apalagi ketemu teman lama. Saya kalau pulang kampung ya mencari teman SD saya. Dan asik. Kalau ketemu teman SD yang diceritakan adalah masa lalu kita ketika kita bermain di mana. Kita mengembalikan memori kita. Dan agama mengajarkan bahwa bangunlah silaturahim kita. Yang ketiga adalah itu bisa memunculkan hormon kebahagiaan. Happy, ketawa, ya. Jangan selalu menyendiri. Dan rata-rata orang yang banyak masuk rumah sakit jiwa itu latar belakangnya karena pendiam. Ini menarik nih.
Kita teliti ya. Rata-rata banyak pendiam. Kenapa? Mungkin punya problem tidak bisa disampaikan kepada orang sehingga dia memikir sendiri, akhirnya menjadi stres sendiri. Oleh karena itu, bangunlah silaturahim kita, apalagi bulan suci Ramadan ini. Yang keempat adalah bisa membantu kita memecahkan problem, masalah. Ya, mungkin masalah ekonomi ya, atau ada masalah yang lain, ya kita diskusikan, cari solusinya. Yang terakhir saya kira adalah menjaga kesehatan mental, lebih fresh kita. Ya. Itulah manfaatnya silaturahim. Oleh karena itu saya mengajak pemirsa, jangan lewatkan kesempatan kita untuk bersilaturahim, apalagi nanti setelah kita Idul Fitri, cari keluarga kita. Karena kalau kita tidak mencari keluarga kita, apalagi sudah sukses di kota, nanti dianggap kita sombong. Karena tidak mungkin keluarga kita di kampung yang ekonominya rendah, status sosialnya itu rendah, tidak mungkin mencari keluarganya yang tinggi jabatannya misalnya. Yang paling bagus kita turun ke bawah, menyapa. Dan itu lebih terasa untuk silaturahim kita. Saya kira demikian Mbak Sula. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang besar juga ya Pak Ustadz, yang di bulan suci Ramadan ini. Kita coba untuk jalin kembali lagi persaudaraan bersama dengan tentunya para saudara-saudari kita. Apalagi ini setelah bulan suci Ramadan, kita akan memasuki Idul Fitri. Insya Allah kita akan kembali berkumpul dengan keluarga besar. Dan jangan lupa tadi disampaikan, silaturahim jangan hanya dijalin ketika ada perlunya saja. Itu salah itu. Ada dosen saya namanya Dr. Wahyudin Halim. Silaturahim jangan direncanakan. Jangan direncanakan. Ya, sama kemarin saya khutbah di Angin Mamiri. Ada kesempatan silaturahim tetangga dulu. Oke, siap Pak Ustadz. Dan tentunya insya Allah ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah ilmunya yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk seluruh Tribuners yang ada di rumah. Terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan episode kali ini. Jangan lupa kita kembali bertemu esok hari. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Punya keunikan ya, dari sisi arsitektur juga dia mempunyai keunikan yang beda dari menara-menara yang ada di masjid-masjid Nusantara. Dulu ini yang arsiteknya kan tadi ada yang dari Belanda juga. Ada yang nyebut juga dari Tiongkok juga. Yang benar yang mana nih Pak? Pintu masuknya aja ini kalau kita lihat mengandung unsur dari Hindu Buddha juga. Oh ini pintu masuknya arsitekturnya gini juga. Ini mempunyai beberapa nilai yang sangat tinggi juga. Menara Masjid Agung Banten adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang tak hanya megah tetapi juga penuh dengan sejarah yang menarik. Menara ini berdiri kokoh di pusat kota Banten dan menjadi simbol dari kejayaan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, menara ini bukan hanya digunakan sebagai tempat untuk menyerukan azan, tetapi juga berfungsi sebagai menara pengawas yang mengawasi pelabuhan dan wilayah sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan saya, Content Manager tribunbanten.com, Agung Yulianto Wibowo. Saya baru saja selesai melaksanakan sholat duhur di Masjid Agung Banten Nama. Kita akan mengulas banyak soal bagaimana sejarah menaranya, termasuk kita akan naik ke atas menara, seperti apa sejarahnya. Tempat ini hampir tiap hari malah dipenuhi dengan peziarah, mau itu menjelang Ramadan, setelah Ramadan maupun hari-hari biasanya. Ikuti saya untuk tahu soal bagaimana sejarah menara Masjid Banten Nama.
Assalamualaikum Pak Farozi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Dengan Alhamdulillah. Pak. Siap, Pak Agung, siap. Lagi sibuk Pak Rozi? Lagi mantau aja nih Pak Agung, kebetulan mau bulan puasa, banyak pengunjung yang datang ke Masjid Banten. Ramai Pak ya? Ramai dia. Oke, nah Pak Farozi ini adalah seorang pemandu lokal di Banten Lama yang diminta kenaziran untuk menjelaskan soal menara Masjid Agung Banten Lama. Nah, Pak Farozi atau panggil Pak Oji ya? Oji aja pengawal. Oke, siap. Oji, ya. Ini masjidnya bagaimana sejarahnya Pak? Bisa ceritakan secara singkat mungkin Pak? Kalau sejarah Menara Banten itu tidak lepas dari Masjid Agung Bantennya, kemudian juga Tiamah ya yang di sebelah Masjid Bantennya. Iya. Jadi kalau lebih ke menaranya memang fungsi Menara Banten ini banyak juga sih sebetulnya. Memang ada yang mengatakan untuk azan juga, bisa juga untuk melihat situasi di Teluk Banten. Teluk Banten itu daerah sana ya? Iya. Utaranya itu fungsi dari menara yang ada di samping depan Masjid Agung Banten ini. Zaman yang didirikan pada tahun berapa itu Pak dulu Pak? Nah, untuk sumber sejarah yang mengatakan didirikannya, ada yang mengatakan sebelum masa Sultan Haji, ada yang mengatakan juga pada masa Nona Yusuf Sultan Banten kedua. Jadi kalau dari beberapa sumber yang saya dapat itu memang Menara Banten ini banyak yang mengatakan pelancong Belanda yang datang ke Banten ini sudah melihat ada bangunan tinggi di samping Masjid Agung Banten. Sekitar tahun 16-an, 1900-an itu. Sudah 4 abad berarti ya? Iya, kurang lebih. Nah, pembangunan menara ini berarti bersamaan dengan pembangunan masjid juga? Masjid Banten dulu. Oh, Masjid Banten dulu, baru kemudian menaranya? Iya, baru bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya gitu. Memang cuma satu menaranya ini Pak? Cuma satu. Kalau jadi untuk Menara Banten memang punya keunikan ya. Dari sisi arsitektur juga dia mempunyai keunikan yang beda dari menara-menara yang ada di masjid-masjid Nusantara. Itu masuk kayak di Demak aja, menara Masjid Demak itu hanya dari tiang-tiang yang sekarangnya. Iya. Kalau Masjid Banten ya masih dikokohin Menara Bantennya. Sudah 4 abad tapi masih berdiri. Iya, masih berdiri. Nah, dulu ini yang arsiteknya kan tadi ada yang dari Belanda, ada yang nyebut juga dari Tiongkok juga. Yang benar yang mana nih Pak? Sebetulnya sama-sama ya, kita kayak lebih ngambil ke bekas peninggalannya saja gitu. Memang ada unsur Eropanya juga ada, unsur Tionghoanya juga ada. Karena memang baik itu ke sejarah juga, Sunan Gunung Jati dengan Banten pernah berhubungan baik dengan Tionghoa dalam perdagangannya juga, sampai mempunyai istri orang Tionghoa yang bernama Cek Bangcut itu. Jadi tidak dilepas. Masjid Banten pun di dalam juga ada beberapa filosofi yang mengandung etnik Tionghoa juga, kayak mimbarnya juga mengandung unsur Tionghoa juga. Dulu ini kan posisi Masjid Banten ini kan dekat pantai Karangan tuh Pak ya? Dulu jadi pusat perdagangan ya? Betul sekali. Internasional nih ya Pak? Betul. Iya. Nah sekarang menara ini kan ditutup Pak, tidak dibuka untuk umum. Itu kenapa Pak? Jadi memang dengan rentang usianya yang sudah berabad-abad ya, kita juga menjaga keutuhan kelestarian Menara Banten juga. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan orang yang jarang datang ke Banten itu pasti akan menaiki Menara Banten. Itu ciri khasnya orang yang jarang ke Banten. Setelah direvitalisasi, akhirnya bersama dengan BP 8 juga, kalau dulu BPCB namanya. Jadi ada beberapa unsur menara ini yang mengalami kemiringan, ketinggiannya mungkin kalau dia secara kasat tidak miringnya, tapi ada menurut ahlinya itu ada beberapa yang memang sudah mengalami semacam kayak dari perubahan struktur bangunan yang harus kita jaga lah sebagai peninggalan budaya yang sangat tinggi juga. Iya. Nah Pak Oji, kita kan sudah meminta izin dari pihak kenaziran nih kan untuk naik. Kita cek ke atas. Wah, boleh kita cek lihat di dalamnya seperti apa sih Pak Oji? Boleh Pak Oji? Silakan, mari. Menara yang dibangun pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1560 ini dibangun oleh arsitek asal Cina yaitu Cek Bangkat yang diberi gelar Pangeran Wiradiguna oleh Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian direnovasi oleh Hendrik Lucas Kardel dari Belanda pada tahun 1683. Pada saat itu masuk pengaruh budaya Eropa yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh agama Buddha, yaitu dengan adanya Padma, bunga teratai, pada puncak menara. Bunga teratai adalah lambang agama Buddha. Sangat terlihat jelas akulturasi budaya yang kuat dalam komplek Masjid Agung Banten.
Oke, Pak Agung, ini sebelum Siap. kita naik, kita juga kalau lihat arsitektur Menara Banten memang dari berbagai unsur ya. Pintu masuknya aja ini kalau kita lihat mengandung unsur dari Hindu Buddha juga. Oh ini Pintu masuknya arsitektur ya, gini juga. Ini mempunyai beberapa nilai yang sangat tinggi juga. Gitu. Mari kita masuk naik, Pak Agung. Jadi lebarnya hanya sekitar Berapa senti? 40 senti, 40 senti ada ya. 50 Ini senti. yang bikin unik tuh tangganya ini, Pak Agung. Iya, iya. Pada zaman dulu udah kepikiran bikin tangga spiral begini dengan lubang angin yang sangat unik juga. Ini apa ini sebelah ini, Pak? Kenapa? Ini apa ini? Dalamnya. Ya. Nah ini kemungkinan juga batu bata dan karang. Oh, batu ini ya? Ya. Biar kokoh bangunannya ya? Ya betul. Karena kan moto Kesultanan Banten tuh gawe kuta, baluarti, bata kalawan kawis. Jadi semua bangunan yang ada di kota Banten itu terbuat dari batu bata dan karang. Cukup tinggi juga. 23 meter, Pak. 23 meter, Pak ya? Iya. Jadi yang lantai satunya, yang atasnya satu lagi. Hah? Ada 2 tangga. Di atasnya ada satu lagi, Pak. Oke. Menara yang terletak di sebelah timur masjid ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, dengan diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Untuk mencapai ujung menara, kita harus melewati 83 buah anak tangga dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh 1 orang. Dari atas menara ini, kita dapat melihat pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai, karena jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 kilometer. Alhamdulillah. Oke Pak Agung, kita udah berada di puncaknya nih. Puncak Menara Banten nih. Ini ternyata luar biasa indahnya. Ya, anginnya juga lumayan kencang nih Pak Agung nih. Iya, iya. Ini jadi arah pantai tuh bisa memantau kapal tuh ya? Iya, betul. Jadi fungsi dari menara ini ya di samping sebagai menggunakan azan juga bisa untuk melihat atau memantau situasi di Teluk Banten. Iya, 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 iya. Selain itu, jadi kalau ada kapal sandar itu kan di sana tuh di lautan, jadi tidak masuk ke sini. Jadi dia bongkarnya di Teluk Bantennya karena kapal-kapal besar. Iya, iya, iya. Dia pakai perahu kecil lagi masuk ke dalam. Oh. Karena di benteng ini dikelilingi oleh kanal-kanal. Iya, 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 Gitu. iya. Ini artinya ada peninggalan juga tuh namanya jembatan rantai. Iya. Fungsinya untuk membuka tutup itu. Oh, berarti kalau ini Kalau ditutup ada- semua apa namanya terisolasi dari daratan ya? Tuh, Harus pakai kapal atau misalnya apa pakai gitu ya? perahu kecil. Nanti kalau misalkan mau ke keraton Banten Serosoan, nanti di situ ada tempat sandarnya juga. Jadi tidak langsung masuk ke dalam keraton. Oh. Ada kayak semacam ruang tunggu. Iya, iya, iya. Begitu detail untuk mengatur. Betul sekali. Memang kalau kita lihat juga arsitektur Kesultanan Banten ini sudah mengadopsi tata kotanya sudah sangat maju. Iya, iya. Nah, Pak Oji tadi kan selain kapal itu juga melihat kapal musuh atau bagaimana Pak Oji? Kalau untuk melihat kapal musuh kan di samping kiri juga terlihat juga kapal-kapal Eropa. Jadi si pemantau ataupun yang si prajurit dari Kesultanan Banten itu bisa melihat atau menginformasikan ke bawah bahwa ada kapal yang datang atau gimana. Gitu. Iya, 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 iya. Itu sih yang lebih. Ada juga yang mengatakan sumber juga mengatakan bahwa Menara Banten ini tempat penyimpan amunisi. Ada yang mengatakan sumber juga begitu. Tapi kalau amunisi kan sempit, Pak Oji. Nah, itu juga masih diperdebatkan juga sebetulnya. Jadi di mana letak amunisinya itu disimpannya gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang tadi di samping tangga tadi kan itu begitu kokoh sekali kan? temboknya. Ya itu memang apa? Karang dan batu bata. Karena memang ini Banten ini kan untuk membangun kotanya dari karang dan batu bata. Semacam kayak Banten Serosoan aja itu karang semua, Pak. Iya, iya, iya. Kemudian juga di sebelah sana itu ada benteng Smelwick. Iya, benteng Smelwick. Belanda yang di sampingnya kan ada Viara juga itu. Itu ketahuan dan memang Banten ini dibangun dari batu karang. Iya, itu gunung apa itu, Pak? Itu di daerah Bojonegara itu. Bojonegara ya? Iya.
Kelihatan semua hampir seluruhnya ya. Semua. Kalau lagi bagus Gunung Karang itu juga kelihatan kalau cuaca lagi bagus. Ya ini pagi bendung ini. Gunung Karang. Dan memang kalau di sini sih bisa kelihatan semua. Sawah-sawah juga bisa kelihatan dan memang kalau Sultan Batu juga dulu mentinggalkan Indonesia itu sebagai bapak pembangunan. Oh. Nah Pak Oji, ini kan perawatannya bagaimana Pak Oji sekarang? Perawatan yang sekarang sih yang paling dilakukan tuh hanya pengecetan aja. Pengecetan aja ya. Pengecetan aja. Jadi setiap mau Lebaran biasanya, karena kita mendekati puasa, nanti minggu kedua puasa biasanya mulai ada pengerjaan pengecetan menara. Oh. Sekarang juga masih ada pengeras suara di situ azan ya? Masih. Jadi untuk disimpan di sini, jadi biar lebih luas lagi jangkauannya. Betul. Oke, Pak Oji, terima kasih banyak atas obrolan kita. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah mengantarkan kami untuk naik di menara Masjid Banten Lama ini yang tidak semua orang bisa masuk ke sini setelah beberapa tahun lalu karena ya ada perubahan-perubahan konstruktif ya Pak Oji ya. Iya. Pak Oji, saya pamit Pak Oji. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Agung. Semoga sehat selalu Pak Oji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Tribun TV dimanapun saudara-saudara berada, patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat di mana kita dapat menjalankan aktivitas beribadah kita di tahun ini 1446 Hijriah. Nah, dalam momen ini, momen kesempatan singkat ini, kita akan berbicara tentang Ramadan dalam konteks introspeksi kebangsaan. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang pernah dilaksanakan, diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara, ayat ini dimulai dengan memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang Islam atau berislam, tapi orang-orang yang beriman. Ada hal penting yang patut untuk kita fikirkan dalam konteks memahami orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini sesungguhnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hingga akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan asma Allah, bergetar hati mereka. Bergetar bukan berarti seperti orang yang terkena serangan jantung ya. Kalau bahasa Medannya itu berdegup, bukan seperti itu. Tetapi berdebar di sini adalah ketika disebutkan asma Allah, maka setiap individu itu teringat, terasa dengan berbagai sifat-sifat Allah. Nah, misalnya kalau dia merasakan bahwa Allah Maha Pengampun misalnya, maka dia dalam konteks relasi sosial, relasi kemanusiaan, dan yang terkecil relasi keluarga, suami dan istri, maka dia akan memaafkan kesalahan dan lain-lain dalam konteks kehidupan itu. Kenapa? Karena dia bergetar hatinya ketika dia dengar asma Allah, teringat dia bahwa Allah itu Maha Pemaaf, maka dia akan memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, nah, memasuki Ramadan ini juga patut kita merenung sejenak bahwa kita telah beribadah ataupun menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan usia yang ada pada kita. Misalnya kalau kita sudah berusia 50-an tahun misalnya,
maka kita bangsa ini misalnya sudah berpuasa mungkin 40 tahun, dan juga sesungguhnya bangsa ini secara historis sudah berpuasa berabad-abad. Nah, tapi dalam konteks kemerdekaan Indonesia, yang kalau kita katakan usia kemerdekaan ini 79 tahun, paling tidak 60-70 tahun bangsa ini sudah berpuasa secara kontinu. Tetapi mari kita renungkan, sejauh mana ibadah puasa itu berpengaruh dalam konteks masyarakat, bangsa, dan dalam konteks relasi hubungan kenegaraan, hubungan kemasyarakatan yang kita alami dalam kehidupan keseharian. Mari kita renungkan, padahal yang dipanggil Allah tadi kan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai rasa ketuhanan, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat, aplikasi-aplikasi sifat ketuhanan ada pada diri mereka. Tetapi seolah-olah puasa yang kita laksanakan sudah puluhan tahun tidak memberi efek yang cukup bagi sebuah perubahan kehidupan, termasuk perubahan pandangan kehidupan, maksudnya pandangan hidup, cara kita berkehidupan, cara kita mengurus masyarakat, dan termasuk cara kita mengurus negara ini. Nah, sepertinya tidak ada perubahan. Mari kita lihat di mana-mana keadilan susah untuk dirasakan, terlebih bagi orang-orang masyarakat yang kecil. Benar dikatakan para ahli seolah-olah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini persoalan yang bertahun-tahun yang kita rasakan dan kita lihat. Juga kita kadang-kadang miris betapa bangsa ini, masyarakat ini yang dilatih dengan ibadah puasa berpuluh-puluh tahun, tapi juga tetap terjadi hubungan yang tidak harmonis, kecurigaan yang di luar batas dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Hilangnya rasa-rasa ketentraman, tingginya tindakan kriminal, narkoba dan lain sebagainya, bahkan tingginya tindakan-tindakan dalam rangka untuk merampok, mengambil secara tidak legal harta dan kekayaan bangsa negara ini. Ini miris. Sebagai orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, tentu saja kita miris melihat situasi ini. Apa pertanyaannya adalah apa penyebab utama mengapa seolah-olah ibadah puasa itu tidak memberikan bekas yang positif dalam konteks kehidupan berkebangsaan. Saudara-saudara, pemirsa Tribun TV dimanapun berada, kalau kita lihat sesungguhnya ini persoalan tidak sesusah yang kita bayangkan. Terkait dengan persoalan puasa ini adalah sesungguhnya puasa itu kan mensucikan. Apa yang pertama disucikan? Yaitu batin. Batin ini bisa juga kita katakan jiwa, semangat, perasaan, pikiran. Nah, ini yang disucikan oleh Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa, yang beriman itu, maksudnya itu adalah bahwa tidak hanya sebatas orang yang percaya akan Tuhan, Allah, tetapi juga adalah orang-orang yang membersihkan, mau berpikir. Nah, beriman itu juga adalah orang-orang yang mau berpikir, mau merasa, mau melihat, mau membagi, dan seterusnya. Nah, semangat untuk berpikir, semangat untuk merasa, semangat untuk berbagi, semangat untuk jujur, nah inilah yang dilatih di dalam bulan puasa ini sesungguhnya. Oleh karena itu, kata baginda Rasulullah SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa saja yang berpuasa dengan nilai dasar-dasar keimanan, iman yang saya katakan tadi bukan hanya sekadar percaya kepada Allah, tetapi iman itu, orang yang beriman itu adalah mereka yang mau berpikir, mau merasakan, mau berbagi, mau mengedepankan kejujuran. Nah, ini orang-orang yang beriman dan mengedepankan rasa malu kebangsaan.
Ini juga orang-orang yang beriman sesungguhnya. Nah, mereka-mereka yang melanggar semua itu sesungguhnya tidak masuk dalam kategori yang beriman yang diinginkan oleh puasa Ramadan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini sesungguhnya melatih diri kita untuk lebih berhati-hati menjalankan kegiatan-kegiatan kehidupan kita, baik dalam konteks relasi bermasyarakat, bertetangga, relasi dalam keluarga, bahkan dalam konteks relasi sosial, politik, ekonomi, dalam hal mengatur urusan-urusan kebangsaan ini. Nah, kita berbangga sesungguhnya bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo kita, telah memberikan berbagai program-program yang kita harapkan memberi angin segar akan terjadi perubahan. Tidak hanya dalam konteks perubahan dalam merealisasikan rasa keadilan penegakan hukum, tidak hanya dalam konteks rasa keamanan berbangsa, tidak hanya dalam konteks mengangkat harga diri bangsa, tetapi juga kita merasa ruh kesejahteraan bangsa ini sudah dekat akan terrealisasikan. Tetapi tentu saja harapan-harapan beliau itu tidak bisa terrealisasikan tanpa ada dukungan dalam berbagai struktur kebangsaan. Dukungan itu bagaimana? Nah, inilah yang saya katakan tadi, Ramadan melatih keakuan kita, melatih diri kita, melatih kejujuran kita, rasa kasih sayang kita dalam konteks kebangsaan. Ini kita latih agar apa? Agar apa-apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, pemimpin, ya, baik dalam konteks nasional maupun regional dan seterusnya sampai kepada lingkungan, maka masyarakat, rakyat ini ya dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang terbuka, dengan penuh kasih sayang, maka kita akan mendukung apa program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, termasuk oleh Bapak Presiden Prabowo yang kita banggakan ini. Nah, oleh karena itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, berpuasa dengan memperbaiki pikiran, perasaan, dan lain-lain, memperbaiki sistem pekerjaan, dan lain-lain yang ada pada kita, termasuk wahtisaban, berharap akan kasih sayang Allah, berharap akan keampunan Allah, berharap akan kesejahteraan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosanya dan dimasukkan dalam sebuah kehidupan yang berbahagia. Dalam konteks bermasyarakat, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ya, dengan pikiran yang bersih, pikiran yang jernih, keterbukaan batin, kearifan, rasa cinta bermasyarakat, jujur, menegakkan keadilan dan lain-lain, dan takut ataupun malu untuk melakukan kesalahan. Tentu saja kita berharap, itu yang kita laksanakan dalam mendukung program pemerintah, dan kita berharap bahwa Bapak Presiden Prabowo kita ini mampu untuk mengantarkan bangsa ini maju, bangsa ini disegani, mempunyai kehormatan secara global, dan bangsa ini mampu berdiri sendiri dalam rangka merealisasikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Tentu saja kita banggakan ini. Kita penuh harapan. Ini namanya raja, ya, ihtisaban, raja, bahwa kehidupan itu nantinya akan kita laksanakan, kita alami penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, berpuasa dengan nilai-nilai iman dan ihtisaban, maka akan berhadapan dengan kebahagiaan. Masyarakat bangsa kita yang dengan ketulusan hati, pikiran yang terbuka, dan segala kapasitas diri mendukung pemerintah, kita akan dihadapkan harapan dan realitas daripada sebuah kebahagiaan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga khutbah ataupun wejangan yang singkat ini dapat menjadi sebuah pikiran bagi kita untuk menata ulang kehidupan kita dalam konteks tidak hanya beragama, tapi juga bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam dengan saya Garneta Lia, dengan yang hadir di samping saya ada Profesor Dr. Nur Lailatul Musyafaah LC.MAG atau yang akrab disapa Prof. Ila. Beliau merupakan Direktur dari Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi atau Puskolegis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga merupakan Ketua dari Rumah Publikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam podcast ini akan kami temani 20 menit ke depan untuk membahas topik mengenai gender, khususnya untuk kali ini Prof. Ila kita akan membahas tentang peluang dari perempuan dalam membangun karir. Nah, Prof. Ila sebelum memulai dari pembahasan kita kali ini, dari Prof. Ila sendiri selamat datang kami ucapkan, dan bagaimana kabarnya Prof. Ila? Alhamdulillah baik Mbak Neta. Alhamdulillah ya Prof. Untuk kali ini dalam topik peluang perempuan untuk membangun karir adalah yang pertama dari perempuan sendiri, dari gender itu sendiri. Dalam hal ini apa sih Prof urgensi dari perempuan untuk membangun karir dan juga untuk memperoleh pendidikan itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Neta. Alhamdulillah kita diciptakan sebagai perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tentunya memiliki manfaatnya masing-masing, dan kita diciptakan sebagai perempuan harus bangga dan bersyukur atas hal tersebut. Dan tentunya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama ya. Ada hak hidup, hak pendidikan, hak berkarir, itu peluangnya sama-sama besar. Semuanya pasti bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi memang untuk urgensinya sendiri, perempuan itu memang untuk memperoleh pendidikan juga diperlukan ya Prof? Iya, betul sekali. Dan itu kalau dalam agama Islam sendiri, kewajiban menuntut ilmu itu harus baik untuk laki-laki dan perempuan, baik dari kecil sampai kita meninggal dunia. Berarti memang untuk memperoleh pendidikan itu sendiri sejak kecil, Iya, betul. Sampai di ketika perkuliahan itu sendiri, biasanya kan kita menemukan adanya stigmatisasi untuk perempuan sendiri, itu tidak perlu untuk kuliah seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Prof. Ila kaitan dengan ini? Iya, jadi alhamdulillah pada kita saat ini peluang kita untuk meningkatkan jenjang pendidikan kita itu sangat besar. Itu tentunya berproses ya. Bahkan boleh saya cerita dari sejarah mungkin perempuan dalam Islam ya? Iya, boleh. Dalam sejarahnya sebelum Islam datang pada masa jahiliyah itu kan perempuan bahkan tidak punya hak hidup. Ada yang dikubur mati hidup-hidupnya, itu kan berproses. Nah, kemudian diajarkan bahwasanya perempuan juga punya hak untuk hidup sebagaimana laki-laki. Begitu juga mungkin ketika itu peluang untuk mendapatkan pendidikan juga berkurang, dan itu saya rasa dimanapun zaman ketika sebelum modern seperti ini masih ada pemikiran bahwasanya laki-laki peluang laki-laki tidak sama dengan peluang perempuan. Jadi kadang perempuan itu terpinggirkan. Tapi alhamdulillah sekarang peluangnya semakin besar dan kita bisa meraih pendidikan sebesar apa yang diraih oleh laki-laki. Jadi sudah tidak ada lagi bias. Ya, meskipun ada tapi mungkin beberapa masih tidak separah dahulu, dan saya rasa sekarang itu sudah hampir merata ya untuk laki-laki dan perempuan. Betul. Ya. Tapi ketika perempuan itu menempuh jenjang pendidikan tinggi seperti ya di perkuliahan itu kerap kali menemukan adanya persaingan, Prof. Ya, baik itu antar gender sendiri dengan perempuan ataupun dengan laki-laki. Nah, dari Prof. Ila sendiri bagaimana tanggapannya ketika persaingan itu mahasiswa ini mendasari dalam bagaimana perempuan fokus dalam mendalami karirnya ke depannya seperti itu? Ya, sebenarnya memang saingan itu mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Itu bagaimana tinggal kita melihatnya.
ketika ada tantangan itu tergantung bagaimana kita bersikap. Tentunya kalau kita ingin sukses, kita harus bisa melewati tantangan tersebut. Mungkin masih ada di lingkungan kita yang masih mendiskriminasikan kita sebagai perempuan. Tapi tantangan itu menjadi peluang bagi kita untuk membuktikan bahwasanya kita itu bisa, bahwasanya kita itu tidak dianggap lemah karena fisik kita, tapi kita punya kemampuan yang ternyata kita bisa bersaing ya antara perempuan sendiri atau dengan yang laki-laki sendiri. Jadi untuk fisik atau gender atau perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu bukan masalah utama dalam meraih kesuksesan. Yang penting adalah kemampuan kita untuk mencapai hasil yang terbaik, begitu. Oh iya, baik. Kalau ini Prof, biasanya kan sebelum menemukan persaingan itu dalam perkuliahan pasti persaingannya dengan diri sendiri juga. Betul, Prof. Apalagi seorang perempuan pasti juga akan dihadapi dengan yang mereka inginkan dalam diri mereka sendiri, tapi juga ada tuntutan yang lainnya seperti keluarga atau yang lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Prof, bagaimana sih cara kita menentukan passionnya dari kita sendiri? Sebenarnya passion di dalam kita sendiri itu apa sih? Ya betul, itu memang mungkin kita ada pemahaman, kan pemahaman teman-teman atau pemahaman seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang dia merasa kecil, merasa tidak percaya diri, sehingga merasa tidak bisa. Sehingga kita ketika disudutkan atau ketika ada ucapan yang semakin menyudutkan dia, mungkin dia akhirnya mengiyakan gitu. Padahal kita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan punya sikap tangguh, tidak jatuh dengan ucapan yang menjatuhkan kita. Kita harus bangkit. Itu ya seperti tadi saya bilang, itu menjadi tantangan. Misalnya kita dicap, halah kamu nggak usah kuliah, ngapain sih belajar tinggi-tinggi, tapi misalnya ya ujung-ujungnya nanti ngurus anak, dapur dan lain sebagainya. Tapi kalau ucapan tersebut kita tanggapi dengan sikap positif, itu nanti pandangan kita ke depannya akan berbeda. Misalnya, iya betul nanti saya akan menjadi ibu rumah tangga, tapi untuk menjadi ibu rumah tangga, biar menciptakan generasi yang bagus dan berkualitas, tentunya saya sebagai seorang ibu harus mempunyai pengetahuan yang luas seperti itu. Makanya saya harus kuliah. Nah kayak gitu. Ngapain sih nanti ke dapur? Oke, saya nanti ke dapur, tapi agar bisa tahu cara memasak, memanage dapur yang baik dan benar, tentunya saya juga butuh pengetahuan. Nah, dari pernyataan yang kayaknya negatif, terus kalau kita menanggapi dan secara positif, nah itu yang akan membuat kita bisa menjadi lebih baik gitu. Iya Prof, betul banget. Nah, kalau misalnya kita menghadapi Prof, untuk setelah perkuliahan kan kita masuk ke dalam dunia kerja. Betul. Nah, ketika kita masuk ke dunia kerja biasanya ada nih, kalau dari beberapa mahasiswa memikirkan passion dulu, baru nanti menemukan dunia kerja yang dia mau gitu. Ya, nah, itu seperti apa Prof kalau seperti itu? Iya, saya yakin setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing. Zaman saya kan kuliah itu tahun 97-an dan sampai 2000-an ya. Saya mulai bekerja tahun 2006. Tentunya kita berproses. Nah, kalau zaman sekarang mungkin berbeda lagi. Sekarang kan istilahnya ada Gen Z gitu ya, yang mungkin sudah banyak media sosial yang menjadi peluang bisnis dari karir dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya intinya kita harus mencintai karir kita. Kita punya tujuan, cita-cita kita seperti apa, mau menjadi seperti apa. Misalnya seperti Mbak Garneta ini di masa perkuliahan ini sudah bisa menggambarkan nanti aku inginnya menjadi seperti apa. Saya rasa memang hal itu sesuatu yang penting untuk mengarahkan bagaimana lanjutan ketika kita mau melanjutkan kegiatan apa setelah lulus kuliah, seperti itu. Dan tentunya berproses ya. Misalnya saya dulu memang dari awal memang ingin bercita-cita, karena keluarga saya guru, memang bercita-citanya sebagai guru. Dan ketika sudah lulus, ketika waktu itu kebetulan 2001 dari Al-Azhar itu Mesir,
Nah, ada peluang menjadi pengajar di Bandung seperti itu. Nah, tentunya itu berproses. Ya, saya mengajar di situ. Nah, ketika ada ngajarnya pagi sampai siang, kemudian ada waktu untuk kuliah lagi. Nah, saya kuliah lagi seperti itu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kemudian ketika ada peluang waktu itu menjadi dosen. Nah, itu kan tidak jauh beda dengan karir untuk guru kan. Nah, akhirnya saya mendaftar menjadi dosen dan alhamdulillah sekarang seperti ini. Dari pengalaman tersebut menjadi keyakinan saya pribadi dan mungkin bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semuanya. Ketika kita ada cita-cita, pasti ada usaha ke sana dan kemudian tentunya secara nggak langsung itu nanti sama Allah itu, sama Tuhan kita itu kita diarahkan seperti apa sih jalanmu untuk ke situ begitu. Ya, tentunya berproses. Iya, Prof. Nah, bagaimana sih, Prof, kalau ingin menentukan passion itu, passion dari dalam diri kita itu seperti apa? Apakah kita menggali passion dulu, baru kita mengetahui dunia kerja yang kita inginkan, ataukah langsung dulu aja kita masuk ke dunia kerja nanti akan menemukan passion seperti apa yang kita ternyata harapkan seperti itu, Prof? Ya, ya tentunya passion itu juga penting ya, dan yang selalu menjadi pepatah yang saya pakai itu adalah manjada wajada. Jadi kami dulu di pondok itu satu kata pepatah yang diajari dari awal itu manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Dan betul hidup ini ada tantangan dan selalu ada masalah. Nah, dari situ saya betul pepatah mengatakan maju terus pantang mundur. Setiap kehidupan itu pasti ada masalah, tapi kalau kita ingin mencapai tujuan tentunya ada tantangan-tantangan. Maka ketika kita sudah ada passion, tujuan, tentunya ada tantangan yang menghadap, itu kita harus yakin bahwasanya kita bisa melewati tantangan tersebut. Setiap masalah pasti bisa terselesaikan. Nah, proses itu yang nanti kita menjadikan kita semakin kuat dan tidak goyah ketika ada masalah apapun itu. Masya Allah, ternyata memang perjalanan hidup itu sangat mempengaruhi dari menggali seperti apa passion yang ternyata kita harapkan atau kita ekspektasikan begitu ya, Prof. Betul. Nah, Prof, kembali lagi nih topik tentang gender tadi sebelumnya. Tentang perempuan ini kan perempuan sendiri tuh punya stereotip ya, baik itu di diri mereka sendiri, di keluarga dan juga di masyarakat, Prof. Nah, ketika kita menghadapi stereotip itu, bagaimana sih, Prof, cara kita memproporsikan atau menyeimbangkan antara pendidikan itu dan juga antara kita tanggung jawab sebagai wanita nantinya gitu dalam keluarga, seperti itu, Prof? Ya, jadi kita itu kan dalam agama sendiri itu kan sudah menyampaikan bahwasanya ada kesamaan ya hak laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing, dalam artian selama itu tidak melanggar aturan, tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu diperbolehkan seperti itu. Jadi memang pengembangan diri bagi perempuan saya rasa itu wajib untuk membuktikan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada kolega dan lain sebagainya bahwasanya kita itu bisa berkembang, berkarir, berumah tangga dan lain sebagainya itu dengan seimbang. Dengan seimbang bisa menjaga semuanya dengan baik dan kemudian ya kita buktikan bahwasanya memang dengan pendidikan yang baik, dengan pekerjaan yang baik, dengan dukungan khususnya ya, dukungan itu bisa menjadikan perempuan itu memiliki peluang yang bagus dimanapun dia berada, baik dalam kehidupan domestik maupun dalam karir. Jadi yang saya rasakan itu Mbak Neta, jadi memang dukungan teman, keluarga, masyarakat itu sangat penting bagi kemajuan perempuan. Betul, Prof. Nah, Prof, bagi seorang wanita yang kemungkinan sudah berkeluarga tapi juga berkarir nih, Prof, itu kita untuk mengatasi dari diskriminasi atau stereotip di masyarakat itu bagaimana sih, Prof? Karena kita kan juga menghadapi kalau semisal sudah punya anak ini, Prof. Bagaimana sih kita juga bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak juga tentang pendidikan, tapi juga sebagai wanita itu juga menghadapi dari stigma dari masyarakat gitu. Karena dia ini wanita karir juga gitu, Prof. Ya, betul. Menurut saya wanita karir itu
tidak hanya yang bekerja ya. Dalam artian seperti Mbak Neta sendiri sekarang ya, kan belum menikah ya, masih kuliah seperti itu kan. Dan tentunya tanggung jawab Mbak Neta itu tidak hanya sebagai mahasiswa saja, tapi kan kayak di keluarga juga sebagai anak kan. Nah itu kan harus ada keseimbangan bagaimana posisi Neta di keluarga sama posisi Neta menjadi mahasiswa. Tentunya kan bagaimana bisa menyelesaikan, kan pulang pergi ya, nggak kos kan, bagaimana tetap bisa menyelesaikan tugas kuliah dan tugas di keluarga, seperti itu kan, tetap membantu orang tua kan ya, tidak. Nah itu kondisi seperti itu juga sama ketika kita tentunya ada banyak kegiatan lagi ketika kita berkeluarga ya, ada pekerjaan, terus ada keluarga, suami, anak, dan rumah, dan lain sebagainya. Nah jadi di sini kita harus mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau kita bekerja ya sesuai dengan jam kerja kita. Kalau misalnya nanti ada lemburnya, kita harus menyesuaikan. Kalau sudah lembur di rumah misalnya, kita harus memastikan kondisi di rumah itu lebih sudah terkondisikan dulu, baru kita bisa mengerjakan yang pekerjaan kantor tersebut. Dan tentunya memang ya itu tadi sesuai porsinya. Kalau jam kerja ya kita sesuai pada kerjanya. Kalau di rumah kita juga memaksimalkan kondisi di rumah dahulu gitu, ada prioritasnya. Nah kemudian tentunya ketika kita punya anak misalnya kan, kita tinggal kerja dan lain sebagainya, itu tentunya setiap keluarga punya masalahnya masing-masing dan mungkin punya solusi masing-masing. Dan kami bersyukurnya sekarang itu kan banyak di sana fasilitas-fasilitas yang bisa menampung anak ya, maksudnya bisa misalnya ada kantor itu kadang sudah ada penitipan anaknya seperti itu, jadi kan bisa sekantor dengan ibunya anaknya misalnya seperti itu ya, atau di dekat rumahnya dia sudah mulai ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Jadi itu akhirnya perempuan sekarang itu saya rasa bisa menyesuaikan, bisa berkarir dan juga bisa kondisi rumah tangganya baik-baik saja. Jadi itu semua bisa diatur sesuai porsinya iya, ya, Prof? Bisa. Dan tentunya kadangkala itu ada nilai positif yang saya rasakan. Misalnya anak itu kan melihat contoh orang tuanya ya. Misalnya keluarganya ya bapaknya baik, orang tuanya baik. Jadi anak itu akan berkaca, oh nanti kalau saya juga seperti mama, papa, saya akan seperti ini. Jadi ya pokoknya kita jadi damai gitu loh, di rumah kita nyaman, aman, damai, di tempat kerja kita juga aman, nyaman, wis tidak gitu. Jadi harus harus seimbang gitu menurut kami. Harus saling mendukung, tidak hanya kita sebagai perempuan ya. Kalau di keluarga kita juga punya anggota keluarga, nah itu harus saling mendukung. Anggota lain mendukung kita juga mendukung mereka. Misalnya kita punya anak belajar, ya sudah kita dampingi belajarnya, kebutuhannya apa kita penuhi seperti itu ya, mereka juga akan mendukung kita. Support seperti itu penting, support ya? Penting. Di tempat kerja juga begitu. Jadi mereka memahami misalnya kita punya anak kecil repot, kemudian misalnya lagi rapat ada mungkin telepon darurat atau apa gitu ya, support gitu. Kalau dari Prof Ila ini ada nggak sih tantangan yang terbesar, mungkin terberat dari Prof Ila atau dari beberapa perempuan dalam hal karir dan juga dalam hal keluarga dan yang diinginkan dari diri sendiri juga, Prof? Iya, tantangan itu pasti ada ya, pasti ada suka dukanya seperti itu ya. Kadang saya itu masih merasa nggak pede, misalnya kita sebagai perempuan terus di lingkungan yang banyak laki-lakinya, terus kita misalnya memimpin seperti itu. Nah ada tantangan Mas, memang ada rasa seperti itu karena mungkin ya masih ada masukan yang pemahaman kita dahulu bahwasanya mungkin yang menjadi pemimpin hanya bisa laki-laki. Nah ketika kita ternyata menjadi, misalnya sekarang kan menjadi ketua, terus meskipun di sana ada laki-laki dan perempuan, tapi kemudian kalau mayoritas laki-laki kadang masih ada rasa mindernya. Nah seperti itu ya, kita harus memasukkan nilai-nilai positif dalam pikiran kita, bahwasanya kita menjadi ketua itu karena mampu seperti itu. Jadi itu, dan kita harus menunjukkan tanggung jawab kita, kemampuan kita seperti apa. Jadi tantangan menjadi peluang, begitu kan? Gitu. Terus yang dulu ketika punya anak itu jadi ketika rasa muncul keibuan itu kadang-kadang memang ketika punya anak pertama kali itu kadang
kita kayak nggak bisa lepas gitu dari anak kita. Jadi memang kita ada cuti, setelah cuti itu ketika kita masuk kerja, nah itu sepertinya suatu hal yang sangat berat ya, sangat berat gitu. Tapi ya memang kita waktu itu sudah mengkondisikan, jadi dengan suami, dengan anak sendiri kita sampaikan meskipun masih bayi nanti ditinggal mama begini-begini gitu ya sama masa kerja. Nah tapi ya setelah terbiasa ya sudah oke-oke saja begitu. Kalau dari tantangan pasti ada ya Prof? Pasti, maju terus pantang mundur. Iya. Mungkin ini yang terakhir Prof. Iya. Kalau tadi kan kita bahas seputar peluang itu. Nah, peluang dari peran perempuan ini Prof dalam meniti karir dan juga berpendidikan itu sejauh apa sih Prof peluang dari gender perempuan ini? Oke. Ya, sekarang itu sudah banyak dukungan dari pemerintah, masyarakat tentang peluang, ya ini peluang aja ya. Jadi untuk wanita berkarir, jadi misalnya dalam untuk pemilihan pilkada atau pemilu itu kan sudah ada berapa persen itu dari perempuan. Dan ketika peluang apapun itu sudah tidak bisa pekerjaan, itu kadang sudah tidak melihat gender lagi. Kalau tes-tes itu siapapun yang daftar asal memenuhi syarat, tidak ada syarat laki-laki dan perempuan kan. Nah, nanti ketika nilainya sudah sesuai ya dia bisa masuk-masuk aja. Tapi memang ada beberapa yang mungkin misalnya dalam beberapa karir itu ditentukan gendernya. Misalnya kayak mau bekerja di PAUD misalnya kadang-kadang lebih banyak dibutuhkan, malah lebih banyak dibutuhkan perempuan gitu kan. Nah, seperti itu ya kita menyesuaikan peluang dari hal tersebut. Jadi saya rasa sekarang itu peluangnya sudah sangat banyak sekali, tidak ada terlalu bias ya antara laki-laki dan perempuan, tapi tentunya wilayah itu dan pemahaman masyarakat itu akan sangat mempengaruhi. Bisa jadi wilayah perkotaan itu akan berbeda dengan wilayah pedesaan gitu. Jadi mungkin ya tentunya dengan adanya pendidikan dan peluang pekerjaan yang sama, itu nanti harapan kita sudah tidak ada lagi bias gender. Oke, baik Prof. Ini sangat bermanfaat sekali dan juga berbobot untuk topik kita kali ini. Peluang perempuan untuk membangun karir tadi sudah disampaikan oleh Prof Ila bahwasannya porsi yang diberikan itu sudah seimbang, baik itu untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Dan dalam meraih passion itu sendiri itu juga bisa digapai melalui perjalanan hidup ya Prof. Iya, betul. Karena peran pendidikan itu penting bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk orang lain tapi juga untuk keluarga dan anak-anak nantinya. Iya, gitu, betul. Prof. Nah, tidak terasa sudah 20 menit berjalan, kita membuka dari podcast bersama dengan Prof Ila tentang peluang perempuan untuk membangun karir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup, Garneta Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan,
Kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kami menyapa Anda tentunya dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah tentunya Tribuners menemani waktu jelang berbuka puasa Anda, kembali kita akan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz. Insya Allah kita masih sehat selalu dan dilancarkan ibadah kita hingga penghujung bulan suci Ramadan nanti. Nah, Pak Ustadz, tema kita hari ini mungkin sedikit banyak akan membahas tentang ukhuwah atau jalinan persaudaraan dan juga tentunya bagaimana kita bisa menjaga silaturahim itu bisa tetap terjaga, apalagi ini bulan suci Ramadan, kita berupaya untuk meningkatkan hal-hal yang baiklah dalam diri kita. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada pada hari ke-19. Ya, topik yang kita ingin bicarakan pada kesempatan ini tentang silaturahim. Saya kira Mbak Susan, ini topik ini aktual. Karena memang Ramadan ini di samping sebagai bulan ibadah, juga sebagai bulan silaturahim. Nah, silaturahim ini saya kira Al-Quran mengajarkan, duribat alaihi mustillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Inti ayat ini menyuruh kita untuk memperbaiki silaturahim. Bahkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasilah rahimahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang artinya barang siapa yang ingin bertambah rizkinya dan panjang umurnya, maka perbaiki silaturahimnya. Sila itu artinya menyambungkan, rahim itu artinya kasih sayang. Seorang anak menyambungkan kasih sayangnya kepada ibunya. Ya, jadi dalam tradisi saya itu Mbak Susan, sebelum puasa saya harus silaturahim kepada ibu. Walaupun bapak sudah meninggal ya, tetapi saya tetap bersilaturahim. Bagaimana caranya? Ziarah kubur.
ya mendoakan. Ya, jadi silaturahim itu penting. Kemudian silaturahim kita itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Jangan nanti mau silaturahim karena ada kepentingannya sama Pak Wali Kota. Ya, ada kepentingannya sama Pak Gubernur, ada kepentingannya sama Bapak Presiden. Silaturahim itu jangan nanti silaturahim pada saat kepentingan. Islam tidak mengajarkan kedemikian. Oleh karena itu silaturahim harus dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan. Jadi seorang murid harus bersilaturahim kepada gurunya. Rakyat bersilaturahim kepada pemerintahnya. Apalagi baru saja pilkada, pelantikan, ya mungkin ada gesekan-gesekan selama ini. Momentum Ramadan ini kita mempererat silaturahim kita. Supaya tidak ada problem dalam jiwa kita. Ya, dan itu dijamin Nabi, mau panjang umurnya dan banyak rezekinya, perbaiki silaturahim. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa manfaatnya silaturahim? Paling tidak ada 5 manfaatnya. Yang pertama, kalau kita rajin silaturahim itu adalah bisa mengurangi stres dan rasa kecemasan kita. Dan sekarang ini alhamdulillah saya lihat orang silaturahim bukan lagi di rumah, Mbak Susan, tetapi di warkop. Ya, karena kalau di warkop itu bisa kita silaturahim banyak orang. Kalau di rumah kan terbatas. Jadi janjian ya. Ya, janjian di warkop bisa menemu sampai 5 orang. Kita tentukan jamnya. Nah, ini salah satu juga upaya ya, upaya untuk membangun silaturahim. Yang kedua adalah bisa meningkatkan daya ingat kita. Apalagi ketemu teman lama. Saya kalau pulang kampung ya mencari teman SD saya. Dan asik. Kalau ketemu teman SD yang diceritakan adalah masa lalu kita ketika kita bermain di mana. Kita mengembalikan memori kita. Dan agama mengajarkan bahwa bangunlah silaturahim kita. Yang ketiga adalah itu bisa memunculkan hormon kebahagiaan. Happy, ketawa, ya. Jangan selalu menyendiri. Dan rata-rata orang yang banyak masuk rumah sakit jiwa itu latar belakangnya karena pendiam. Ini menarik nih. Kita teliti ya. Rata-rata banyak pendiam. Kenapa? Mungkin punya problem tidak bisa disampaikan kepada orang sehingga dia memikir sendiri, akhirnya menjadi stres sendiri. Oleh karena itu, bangunlah silaturahim kita, apalagi bulan suci Ramadan ini. Yang keempat adalah bisa membantu kita memecahkan problem, masalah. Ya, mungkin masalah ekonomi, ya, atau ada masalah yang lain, ya kita diskusikan, cari solusinya. Yang terakhir saya kira adalah menjaga kesehatan mental, lebih fresh kita. Ya. Itulah manfaatnya silaturahim. Oleh karena itu saya mengajak pemirsa, jangan lewatkan kesempatan kita untuk bersilaturahim. Apalagi nanti setelah kita Idul Fitri, cari keluarga kita. Karena kalau kita tidak mencari keluarga kita, apalagi sudah sukses di kota, nanti dianggap kita sombong. Karena tidak mungkin keluarga kita di kampung yang ekonominya rendah, status sosialnya itu rendah, tidak mungkin mencari keluarganya yang tinggi jabatannya misalnya. Yang paling bagus kita turun ke bawah, menyapa. Dan itu lebih terasa untuk silaturahim kita. Saya kira demikian Mbak Susan. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang besar juga ya Pak Ustadz yang di bulan suci Ramadan ini. Kita coba untuk jalin kembali lagi persaudaraan bersama dengan tentunya para saudara-saudari kita. Apalagi ini setelah bulan suci Ramadan, kita akan memasuki Idul Fitri. Insya Allah kita akan kembali berkumpul dengan keluarga besar. Dan jangan lupa tadi disampaikan, silaturahim jangan hanya dijalin ketika ada perlunya saja. Ya, itu salah itu. Ada dosen saya namanya Dr. Wahyudin Halim. Silaturahim jangan direncanakan. Jangan direncanakan. Ya, sama kemarin saya khutbah di Angin Mamiri.
ada kesempatan silaturahim tetangga dulu. Oke, siap Pak Ustadz. Dan tentunya insya Allah ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah ilmunya yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk seluruh Tribuners yang ada di rumah. Terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan episode kali ini. Jangan lupa kita kembali bertemu esok hari. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Keunikan ya, dari sisi arsitektur juga dia mempunyai keunikan yang beda dari menara-menara yang ada di masjid-masjid Nusantara. Dulu ini yang arsiteknya kan tadi ada yang dari Belanda juga. Ada yang nyebut juga dari Tiongkok juga. Yang benar yang mana nih Pak? Pintu masuknya aja ini kalau kita lihat mengandung unsur dari Hindu Buddha juga. Oh ini pintu masuknya arsitekturnya gini juga. Ini mempunyai beberapa nilainya sangat tinggi juga. Menara Masjid Agung Banten adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang tak hanya megah tetapi juga penuh dengan sejarah yang menarik. Menara ini berdiri kokoh di pusat kota Banten dan menjadi simbol dari kejayaan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, menara ini bukan hanya digunakan sebagai tempat untuk menyerukan azan, tetapi juga berfungsi sebagai menara pengawas yang mengawasi pelabuhan dan wilayah sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan saya, Content Manager tribunbanten.com, Agung Yulianto Wibowo. Saya baru saja selesai melaksanakan sholat duhur di Masjid Agung Banten Nama. Kita akan mengulas banyak soal bagaimana sejarah menaranya, termasuk kita akan naik ke atas menara, seperti apa sejarahnya. Tempat ini hampir tiap hari malah dipenuhi dengan peziarah, mau itu menjelang Ramadan, setelah Ramadan maupun hari-hari biasanya. Ikuti saya untuk tahu soal bagaimana sejarah menara Masjid Banten Nama. Assalamualaikum Pak Farozi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Dengan Pak Agung siap. Lagi sibuk Pak Rozi? Lagi mantau aja nih Pak Agung, kebetulan mau bulan puasa, banyak pengunjung yang datang ke Masjid Banten. Ramai Pak ya? Ramai dia. Oke, nah Pak Farozi ini adalah seorang pemandu lokal di Banten Lama yang diminta Kang Zidan untuk menjelaskan soal menara Masjid Agung Banten Lama. Nah, Pak Farozi atau panggil Pak Oji ya? Oji aja pengawal. Oke, siap. Oji, ya. Ini masjidnya bagaimana sejarahnya Pak? Bisa ceritakan secara singkat mungkin Pak? Kalau sejarah Menara Banten itu tidak lepas dari Masjid Agung Bantennya, kemudian juga Tiamah ya yang di sebelah Masjid Bantennya. Iya. Jadi kalau lebih ke menaranya memang fungsi Menara Banten ini banyak juga sih sebetulnya. Memang ada yang mengatakan untuk azan juga, bisa juga untuk melihat situasi di Teluk Banten. Teluk Banten itu daerah sana ya? Iya. Utaranya itu fungsi dari menara yang ada di samping depan Masjid Agung Banten ini. Zaman yang didirikan pada tahun berapa itu Pak dulu Pak? Nah, untuk sumber sejarah yang mengatakan didirikannya, ada yang mengatakan sebelum masa Sultan Haji, ada yang mengatakan juga pada masa Nona Yusuf Sultan Banten kedua. Jadi kalau dari beberapa sumber yang saya dapat itu memang Menara Banten ini banyak yang mengatakan pelancong Belanda yang datang ke Banten ini sudah melihat ada bangunan tinggi di samping Masjid Agung Banten. Sekitar tahun 16-an, 1900-an itu. Sudah 4 abad berarti ya? Iya, kurang lebih. Nah, pembangunan menara ini berarti bersamaan dengan pembangunan masjid juga? Masjid Banten dulu. Oh, Banten dulu, baru kemudian menaranya? Iya, baru bangunan yang ada di sekitarnya gitu.
Memang cuma satu menaranya ini Pak? Cuma satu. Kalau jadi untuk Menara Banten memang punya keunikan ya. Dari sisi arsitektur juga dia mempunyai keunikan yang beda dari menara-menara yang ada di masjid-masjid Nusantara. Itu masuk kayak di Demak aja, menara Masjid Demak itu hanya dari tiang-tiang yang sekarangnya. Iya. Kalau Masjid Banten ya masih dikokohin menara Bantennya. Sudah 4 abad tapi masih berdiri. Iya, masih berdiri. Nah, dulu ini yang arsiteknya kan tadi ada yang dari Belanda, ada yang nyebut juga dari Tiongkok juga. Yang benar yang mana nih Pak? Sebetulnya sama-sama ya. Kita kayak lebih ngambil ke bekas peninggalannya saja gitu. Memang ada unsur Eropanya juga ada, unsur Tionghoanya juga ada. Karena memang baik itu ke sejarah juga, Sunan Gunung Jati dengan Banten dia pernah berhubungan baik dengan Tionghoa dalam perdagangannya juga sampai mempunyai istri orang Tionghoa yang bernama Cek Bangcut itu. Jadi tidak dilepas. Masjid Banten pun di dalam juga ada beberapa filosofi yang mengandung etnik Tionghoa juga, kayak mimbarnya juga mengandung unsur Tiongkok juga. Dulu ini kan posisi Masjid Banten ini kan dekat pantai Karangan tuh Pak ya. Dulu jadi pusat perdagangan ya. Betul sekali. Internasional nih ya Pak. Betul. Iya. Nah sekarang menara ini kan ditutup Pak, tidak dibuka untuk umum. Itu kenapa Pak? Jadi memang dengan rentang usianya yang sudah berabad-abad ya, kita juga menjaga keutuhan kelestarian Menara Banten juga. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan orang yang jarang datang ke Banten itu pasti akan menaiki Menara Banten. Itu ciri khasnya orang yang jarang ke Banten. Setelah direvitalisasi akhirnya bersama dengan BPK 8 juga, kalau dulu BPCB namanya. Jadi ada beberapa unsur menara ini yang mengalami kemiringan ketinggiannya. Mungkin kalau dia secara kasat tidak miringnya, tapi ada menurut ahlinya itu ada beberapa yang memang sudah mengalami semacam kayak dari perubahan perubahannya. Perubahan bangunan yang harus kita jaga lah sebagai peninggalan budaya yang sangat tinggi juga. Iya. Nah Pak Oji, kita kan sudah meminta izin dari pihak kenaziran nih kan untuk untuk naik. Kita cek ke atas. Wah, boleh kita cek lihat di dalamnya seperti apa sih Pak Oji? Boleh Pak Oji? Silakan, mari. Menara yang dibangun pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1560 ini dibangun oleh arsitek asal Cina yaitu Cek Bangcut yang diberi gelar Pangeran Wiradiguna oleh Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian direnovasi oleh Hendrik Lucas Kardel dari Belanda pada tahun 1683. Pada saat itu masuk pengaruh budaya Eropa yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh agama Buddha, yaitu dengan adanya Padma, bunga teratai, pada puncak menara. Bunga teratai adalah lambang agama Buddha. Sangat terlihat jelas akulturasi budaya yang kuat dalam komplek Masjid Agung Banten. Oke, Pak Agung, ini sebelum kita naik, kita juga kalau lihat arsitektur Menara Banten memang dari berbagai unsur ya. Pintu masuknya aja ini kalau kita lihat mengandung unsur dari Hindu Buddha juga. Oh ini pintu masuknya arsitektur begini juga. Ini mempunyai beberapa nilai sangat tinggi juga. Gitu. Mari kita masuk naik Pak Agung. Jadi lebarnya hanya sekitar berapa senti? 40 cm ada ya. Ini yang bikin unik tuh tangganya ini Pak Agung. Iya. Pada zaman dulu udah kepikiran bikin tangga spiral begini dengan lubang angin yang sangat unik juga. Ini apa ini sebelah ini Pak? Kenapa? Ini apa ini? Dalamnya? Ya. Nah ini kemungkinan juga batu bata dan karang. Oh batunya? Ya. Biar kokoh bangunannya. Ya betul. Karena kan moto Kesultanan Banten tuh gawe kuta, baluarti, bata kalawan kawis. Jadi semua bangunan yang ada di kota Banten itu terbuat dari batu bata dan karang. Cukup tinggi juga. 23 meter Pak. 23 meter Pak ya? Iya. Jadi yang lantai satunya, yang atasnya satu lagi. Hah? Ada 2 tangga. Di atasnya ada satu lagi Pak. Oke. Menara yang terletak di sebelah timur masjid ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, dengan diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Untuk mencapai ujung menara, kita harus melewati 83 buah anak tangga dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh 1 orang.
Dari atas menara ini, kita dapat melihat pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai, karena jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 km. Alhamdulillah. Oke Pak Agung, kita udah berada di puncaknya nih. Puncak Menara Banten nih. Ini ternyata luar biasa indahnya. Ya, anginnya juga lumayan kencang nih Pak Agung nih. Iya, iya. Ini jadi arah pantai tuh bisa memantau kapal tuh ya? Iya, betul. Jadi fungsi dari menara ini ya di samping sebagai menggunakan azan juga bisa untuk melihat atau memantau situasi di Teluk Banten. Iya, 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 iya. Selain itu, jadi kalau ada kapal sandar itu kan di sana tuh di lautan, jadi tidak masuk ke sini. Jadi dia bongkarnya di Teluk Bantennya karena kapal-kapal besar. Iya, iya, iya. Dia pakai perahu kecil lagi masuk ke dalam. Oh. Karena di benteng ini dikelilingi oleh kanal-kanal. Iya, 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 gitu. iya. Ini artinya ada peninggalan juga tuh namanya jembatan rantai. Iya. Fungsinya untuk membuka tutup itu. Oh, berarti kalau ini Kalau ditutup ada- semua apa namanya terisolasi dari daratan ya? Tuh, Harus pakai kapal atau misalnya apa pakai gitu ya? perahu kecil. Nanti kalau misalkan mau ke keraton Benteng Surosoan, nanti di situ ada tempat sandarnya juga. Jadi tidak langsung masuk ke dalam keraton. Oh. Ada kayak semacam ruang tunggu. Iya, iya, iya. Begitu detail untuk mengatur. Betul sekali. Memang kalau kita lihat juga arsitektur Kesultanan Banten ini sudah mengadopsi tata kotanya sudah sangat maju. Iya, iya. Nah, Pak Oji tadi kan selain kapal itu juga melihat kapal musuh atau bagaimana Pak Oji? Kalau untuk melihat kapal musuh kan di samping kiri juga terlihat juga kapal-kapal Eropa. Jadi si pemantau ataupun yang si prajurit dari Kesultanan Banten itu bisa melihat atau menginformasikan ke bawah bahwa ada kapal yang datang atau gimana. Gitu. Iya, 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 iya. Itu sih yang lebih. Ada juga yang mengatakan sumber juga mengatakan bahwa Menara Banten ini tempat penyimpan amunisi. Ada yang mengatakan sumber juga begitu. Tapi kalau amunisi kan sempit, Pak Oji. Nah, itu juga masih diperdebatkan juga sebetulnya. Jadi di mana letak amunisinya itu disimpannya gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang tadi di samping tangga tadi kan itu begitu kokoh sekali kan? temboknya. Ya itu memang apa? Karang dan batu bata. Karena memang ini Banten ini kan untuk membangun kotanya dari karang dan batu bata. Semacam kayak Benteng Surosoan aja itu karang semua, Pak. Iya, iya, iya. Kemudian juga di sebelah sana itu ada Benteng Smelwi. Iya, Benteng Punya Smelwi. Belanda, yang di sampingnya kan ada vihara juga itu. Itu ketahuan dan memang Banten ini dibangun dari batu karang. Iya, itu gunung apa itu, Pak? Itu di daerah Bojonegara itu. Bojonegara ya? Iya. Kelihatan semua hampir seluruhnya ya? Semua. Kalau lagi bagus Gunung Karang itu juga kelihatan kalau cuaca lagi bagus. Iya, ini pagi bendung ini. Gunung Karang. Dan memang kalau di sini sih bisa kelihatan semua. Sawah-sawah juga bisa kelihatan dan memang kalau Sultan Banten juga dulu mentinggalkan manusia itu sebagai bapak pembangunan. Oh. Nah, Pak Oji, ini kan perawatannya bagaimana Pak Oji sekarang? Perawatan yang sekarang sih yang paling dilakukan tuh hanya pengecetan aja. Pengecetan aja ya. Pengecetan aja. Jadi setiap mau Lebaran biasanya karena kita mendekati puasa nanti minggu kedua puasa biasanya mulai ada pengerjaan pengecetan menara. Oh, sekarang juga masih ada pengeras suara di situ azan ya? Masih. Jadi untuk disimpan di sini jadi biar lebih luas lagi jangkauannya. Betul, betul. Oke. Pak Oji, terima kasih banyak atas obrolan kita. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah mengantarkan kami untuk naik di menara Masjid Banten Lama ini yang tidak semua orang bisa masuk ke sini setelah beberapa tahun lalu karena ya ada perubahan-perubahan konstruktif ya Pak Oji ya. Iya. Pak Oji, saya pamit Pak Oji. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Agung. Semoga sehat selalu Pak Oji. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Tribun TV dimanapun saudara-saudara berada, patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat
di mana kita dapat menjalankan aktivitas beribadah kita di tahun ini 1446 Hijriah. Nah, dalam momen ini, momen kesempatan singkat ini, kita akan berbicara tentang Ramadan dalam konteks introspeksi kebangsaan. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang pernah dilaksanakan, diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara, ayat ini dimulai dengan memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang Islam atau berislam, tapi orang-orang yang beriman. Ada hal penting yang patut untuk kita fikirkan dalam konteks memahami orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini sesungguhnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hingga akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan asma Allah, bergetar hati mereka. Bergetar bukan berarti seperti orang yang terkena serangan jantung, ya. Kalau bahasa Medannya itu berdegup, bukan seperti itu. Tetapi berdebar di sini adalah ketika disebutkan asma Allah, maka setiap individu itu teringat, terasa dengan berbagai sifat-sifat Allah. Nah, misalnya kalau dia merasakan bahwa Allah Maha Pengampun misalnya, maka dia dalam konteks relasi sosial, relasi kemanusiaan, dan yang terkecil relasi keluarga, suami dan istri, maka dia akan memaafkan kesalahan dan lain-lain dalam konteks kehidupan itu. Kenapa? Karena dia bergetar hatinya ketika dia dengar asma Allah, teringat dia bahwa Allah itu Maha Pemaaf, maka dia akan memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, nah, memasuki Ramadan ini juga patut kita merenung sejenak bahwa kita telah beribadah ataupun menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan usia yang ada pada kita. Misalnya kalau kita sudah berusia 50-an tahun misalnya, maka kita bangsa ini misalnya sudah berpuasa mungkin 40 tahun. Dan juga sesungguhnya bangsa ini secara historis sudah berpuasa berabad-abad. Nah, tapi dalam konteks kemerdekaan Indonesia, yang kalau kita katakan usia kemerdekaan ini 79 tahun, paling tidak 60-70 tahun bangsa ini sudah berpuasa secara kontinu. Tetapi mari kita renungkan, sejauh mana ibadah puasa itu berpengaruh dalam konteks masyarakat, bangsa, dan dalam konteks relasi hubungan kenegaraan, hubungan kemasyarakatan yang kita alami dalam kehidupan keseharian. Mari kita renungkan. Padahal yang dipanggil Allah tadi kan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai rasa ketuhanan, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat, aplikasi-aplikasi sifat ketuhanan ada pada diri mereka. Tetapi seolah-olah puasa yang kita laksanakan sudah puluhan tahun tidak memberi efek yang cukup bagi sebuah perubahan kehidupan, termasuk perubahan pandangan kehidupan, maksudnya pandangan hidup, cara kita berkehidupan, cara kita mengurus masyarakat, dan termasuk cara kita mengurus negara ini. Nah, sepertinya tidak ada perubahan. Mari kita lihat di mana-mana keadilan susah untuk dirasakan, terlebih bagi orang-orang masyarakat yang kecil. Benar dikatakan para ahli seolah-olah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini persoalan yang bertahun-tahun yang kita rasakan dan kita lihat. Juga kita kadang-kadang miris
betapa bangsa ini, masyarakat ini yang dilatih dengan ibadah puasa berpuluh-puluh tahun, tapi juga tetap terjadi hubungan yang tidak harmonis, kecurigaan yang di luar batas dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, bernegara, hilangnya rasa-rasa ketentraman, tingginya tindakan kriminal, narkoba dan lain sebagainya, bahkan tingginya tindakan-tindakan dalam rangka untuk merampok, mengambil secara tidak legal harta dan kekayaan bangsa negara ini. Ini miris. Sebagai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah, tentu saja kita miris melihat situasi ini. Apa pertanyaannya adalah apa penyebab utama mengapa seolah-olah ibadah puasa itu tidak memberikan bekas yang positif dalam konteks kehidupan berkebangsaan. Saudara-saudara, pemirsa Tribun TV dimanapun berada, kalau kita lihat sesungguhnya ini persoalan tidak sesusah yang kita bayangkan. Terkait dengan persoalan puasa ini adalah sesungguhnya puasa itu kan mensucikan. Apa yang pertama disucikan? Yaitu batin. Batin ini bisa juga kita katakan jiwa, semangat, perasaan, pikiran. Nah, ini yang disucikan oleh Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa, yang beriman itu, maksudnya itu adalah bahwa tidak hanya sebatas orang yang percaya akan Tuhan, Allah, tetapi juga adalah orang-orang yang membersihkan, mau berpikir. Nah, beriman itu juga adalah orang-orang yang mau berpikir, mau merasa, mau melihat, mau membagi, dan seterusnya. Nah, semangat untuk berpikir, semangat untuk merasa, semangat untuk berbagi, semangat untuk jujur, nah inilah yang dilatih di dalam bulan puasa ini sesungguhnya. Oleh karena itu, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa dengan nilai dasar-dasar keimanan, iman yang saya katakan tadi bukan hanya sekadar percaya kepada Allah, tetapi iman itu, orang yang beriman itu adalah mereka yang mau berpikir, mau merasakan, mau berbagi, mau mengedepankan kejujuran. Nah, ini orang-orang yang beriman dan mengedepankan rasa malu kebangsaan. Ini juga orang-orang yang beriman sesungguhnya. Nah, mereka-mereka yang melanggar semua itu sesungguhnya tidak masuk dalam kategori yang beriman yang diinginkan oleh puasa Ramadan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini sesungguhnya melatih diri kita untuk lebih berhati-hati menjalankan kegiatan-kegiatan kehidupan kita, baik dalam konteks relasi bermasyarakat, bertetangga, relasi dalam keluarga, bahkan dalam konteks relasi sosial, politik, ekonomi, dalam hal mengatur urusan-urusan kebangsaan ini. Nah, kita berbangga sesungguhnya bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo kita, telah memberikan berbagai program-program yang kita harapkan memberi angin segar akan terjadi perubahan. Tidak hanya dalam konteks perubahan dalam merealisasikan rasa keadilan penegakan hukum, tidak hanya dalam konteks rasa keamanan berbangsa, tidak hanya dalam konteks mengangkat harga diri bangsa, tetapi juga kita merasa ruh kesejahteraan bangsa ini sudah dekat akan terrealisasikan. Tetapi tentu saja harapan-harapan beliau itu tidak bisa terrealisasikan tanpa ada dukungan dalam berbagai struktur kebangsaan. Dukungan itu bagaimana? Nah, inilah yang saya katakan tadi, Ramadan melatih keakuan kita, melatih diri kita, melatih kejujuran kita, rasa kasih sayang kita dalam konteks kebangsaan.
Ini kita latih agar apa? Agar apa-apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, pemimpin, ya, baik dalam konteks nasional maupun regional dan seterusnya sampai kepada lingkungan, maka masyarakat, rakyat ini ya dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang terbuka, dengan penuh kasih sayang, maka kita akan mendukung apa program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, termasuk oleh Bapak Presiden Prabowo yang kita banggakan ini. Nah, oleh karena itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, berpuasa dengan memperbaiki pikiran, perasaan, dan lain-lain, memperbaiki sistem pekerjaan, dan lain-lain yang ada pada kita, termasuk wahtisaban, berharap akan kasih sayang Allah, berharap akan keampunan Allah, berharap akan kesejahteraan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosanya dan dimasukkan dalam sebuah kehidupan yang berbahagia. Dalam konteks bermasyarakat, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ya, dengan pikiran yang bersih, pikiran yang jernih, keterbukaan batin, kearifan, rasa cinta bermasyarakat, jujur, menegakkan keadilan dan lain-lain, dan takut ataupun malu untuk melakukan kesalahan. Tentu saja kita berharap, itu yang kita laksanakan dalam mendukung program pemerintah, dan kita berharap bahwa Bapak Presiden Prabowo kita ini mampu untuk mengantarkan bangsa ini maju, bangsa ini disegani, mempunyai kehormatan secara global, dan bangsa ini mampu berdiri sendiri dalam rangka merealisasikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Tentu saja kita banggakan ini. Kita penuh harapan. Ini namanya raja, ya, ihtisaban, raja, bahwa kehidupan itu nantinya akan kita laksanakan, kita alami penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, berpuasa dengan nilai-nilai iman dan ihtisaban, maka akan berhadapan dengan kebahagiaan. Masyarakat bangsa kita yang dengan ketulusan hati, pikiran yang terbuka, dan segala kapasitas diri mendukung pemerintah, kita akan dihadapkan harapan dan realitas daripada sebuah kebahagiaan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga khutbah ataupun wejangan yang singkat ini dapat menjadi sebuah pikiran bagi kita untuk menata ulang kehidupan kita dalam konteks tidak hanya beragama tapi juga bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam dengan saya Garneta Lia, dengan yang hadir di samping saya ada Profesor Dr. Nur Lailatul Musyafaah LC.MAG atau yang akrab disapa Prof. Ila. Beliau merupakan Direktur dari Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi atau Puskolegis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga merupakan Ketua dari Rumah Publikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam podcast ini akan kami temani 20 menit ke depan untuk membahas topik mengenai gender, khususnya untuk kali ini Prof. Ila kita akan membahas tentang peluang dari perempuan dalam membangun karir. Nah, Prof. Ila, sebelum memulai dari pembahasan kita kali ini, dari Prof. Ila sendiri, selamat datang kami ucapkan, dan bagaimana kabarnya Prof. Ila? Alhamdulillah baik, Mbak Neta. Alhamdulillah ya Prof. Untuk kali ini dalam topik peluang perempuan untuk membangun karir adalah yang pertama dari perempuan sendiri, dari gender itu sendiri. Dalam hal ini apa sih Prof urgensi dari perempuan untuk membangun karir dan juga untuk memperoleh pendidikan itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Neta. Alhamdulillah kita diciptakan sebagai perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tentunya
memiliki manfaatnya masing-masing dan kita diciptakan sebagai perempuan harus bangga dan bersyukur atas hal tersebut. Dan tentunya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama ya. Ada hak hidup, hak pendidikan, hak berkarir, itu peluangnya sama-sama besar. Semuanya pasti bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi memang untuk urgensinya sendiri, perempuan itu memang untuk memperoleh pendidikan juga diperlukan ya, Prof? Iya, betul sekali. Dan itu kalau dalam agama Islam sendiri, kewajiban menuntut ilmu itu harus baik untuk laki-laki dan perempuan, baik dari kecil sampai kita meninggal dunia. Berarti memang untuk memperoleh pendidikan itu sendiri sejak kecil, Iya, betul. Sampai di ketika perkuliahan itu sendiri, biasanya kan kita menemukan adanya stigmatisasi untuk perempuan sendiri, itu tidak perlu untuk kuliah seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Prof Ila kaitan dengan ini? Ya, jadi alhamdulillah pada kita saat ini peluang kita untuk meningkatkan jenjang pendidikan kita itu sangat besar. Itu tentunya berproses ya. Bahkan boleh saya cerita dari sejarah mungkin perempuan dalam Islam ya? Iya, boleh. Dalam sejarahnya sebelum Islam datang pada masa jahiliyah itu kan perempuan bahkan tidak punya hak hidup, ada yang dikubur mati hidup-hidupnya, itu kan berproses. Nah, kemudian diajarkan bahwasanya perempuan juga punya hak untuk hidup sebagaimana laki-laki. Begitu juga mungkin ketika itu peluang untuk mendapatkan pendidikan juga berkurang, dan itu saya rasa dimanapun zaman ketika sebelum modern seperti ini masih ada pemikiran bahwasanya peluang laki-laki tidak sama dengan peluang perempuan. Jadi kadang perempuan itu terpinggirkan. Tapi alhamdulillah sekarang peluangnya semakin besar dan kita bisa meraih pendidikan sebesar apa yang diraih oleh laki-laki. Jadi sudah tidak ada lagi bias. Ya, meskipun ada tapi mungkin beberapa masih tidak separah dahulu, dan saya rasa sekarang itu sudah hampir merata ya untuk laki-laki dan perempuan. Betul. Ya. Tapi ketika perempuan itu menempuh jenjang pendidikan tinggi seperti ya di perkuliahan itu kerap kali menemukan adanya persaingan, Prof. Ya, baik betul. itu antar gender sendiri dengan perempuan ataupun dengan laki-laki. Nah, dari Prof Ila sendiri bagaimana tanggapannya ketika persaingan itu mahasiswa ini mendasari dalam bagaimana perempuan fokus dalam mendalami karirnya ke depannya seperti itu? Ya, sebenarnya memang saingan itu mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Itu bagaimana tinggal kita melihatnya. Ketika ada tantangan itu tergantung bagaimana kita bersikap. Tentunya kalau kita ingin sukses, kita harus bisa melewati tantangan tersebut. Mungkin masih ada di lingkungan kita yang masih mendiskriminasikan kita sebagai perempuan. Tapi tantangan itu menjadi peluang bagi kita untuk membuktikan bahwasanya kita itu bisa, bahwasanya kita itu tidak dianggap lemah karena fisik kita, tapi kita punya kemampuan yang ternyata kita bisa bersaing ya antara perempuan sendiri atau dengan yang laki-laki sendiri. Jadi untuk fisik atau gender atau perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu bukan masalah utama dalam meraih kesuksesan. Yang penting adalah kemampuan kita untuk mencapai hasil yang terbaik, begitu. Oh iya, baik. Kalau ini Prof, biasanya kan sebelum menemukan persaingan itu dalam perkuliahan pasti persaingannya dengan diri sendiri juga. Betul, Prof. Apalagi seorang perempuan pasti juga akan dihadapi dengan yang mereka inginkan dalam diri mereka sendiri, tapi juga ada tuntutan yang lainnya seperti keluarga atau yang lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Prof, bagaimana sih cara kita menentukan passionnya dari kita sendiri? Sebenarnya passion di dalam kita sendiri itu apa sih? Gitu. Ya betul, itu memang mungkin kita ada pemahaman teman-teman atau pemahaman seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang dia merasa kecil, merasa tidak percaya diri, sehingga merasa tidak bisa. Sehingga ketika disudutkan atau ketika ada ucapan yang semakin menyudutkan dia, mungkin dia akhirnya mengiyakan gitu. Padahal
kita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan punya sikap tangguh, tidak jatuh dengan ucapan yang menjatuhkan kita. Kita harus bangkit. Itu ya seperti tadi saya bilang, itu menjadi tantangan. Misalnya kita dicap, halah kamu nggak usah kuliah, ngapain sih belajar tinggi-tinggi, tapi misalnya ya ujung-ujungnya nanti ngurus anak, dapur, dan lain sebagainya. Tapi kalau ucapan tersebut kita tanggapi dengan sikap positif, itu nanti pandangan kita ke depannya akan berbeda. Misalnya, iya betul nanti saya akan menjadi ibu rumah tangga, tapi untuk menjadi ibu rumah tangga, biar menciptakan generasi yang bagus dan berkualitas, tentunya saya sebagai seorang ibu harus mempunyai pengetahuan yang luas seperti itu. Makanya saya harus kuliah. Nah kayak gitu. Ngapain sih nanti ke dapur? Oke, saya nanti ke dapur, tapi agar bisa tahu cara memasak, memanage dapur yang baik dan benar, tentunya saya juga butuh pengetahuan. Nah dari pernyataan yang kayaknya negatif, terus kalau kita menanggapi dan secara positif, nah itu yang akan membuat kita bisa menjadi lebih baik gitu. Iya Prof, betul banget. Nah kalau misalnya kita menghadapi Prof, untuk setelah perkuliahan kan kita masuk ke dalam dunia kerja. Betul. Nah, ketika kita masuk ke dunia kerja biasanya ada nih, kalau dari beberapa mahasiswa memikirkan passion dulu, baru nanti menemukan dunia kerja yang dia mau gitu. Nah itu seperti apa Prof kalau seperti itu? Iya, saya yakin setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing. Zaman saya kan kuliah itu tahun 97-an dan sampai 2000-an ya. Saya mulai bekerja tahun 2006. Tentunya kita berproses. Nah, kalau zaman sekarang mungkin berbeda lagi. Sekarang kan istilahnya ada Gen Z gitu ya, yang mungkin sudah banyak media sosial yang menjadi peluang bisnis dari karir dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya intinya kita harus mencintai karir kita. Kita punya tujuan, cita-cita kita seperti apa, mau menjadi seperti apa. Misalnya seperti Mbak Garneta ini di masa perkuliahan ini sudah bisa menggambarkan nanti aku inginnya menjadi seperti apa. Saya rasa memang hal itu sesuatu yang penting untuk mengarahkan bagaimana lanjutan ketika kita mau melanjutkan kegiatan apa setelah lulus kuliah, seperti itu. Dan tentunya berproses ya. Misalnya saya dulu memang dari awal memang ingin bercita-cita, karena keluarga saya guru, memang bercita-citanya sebagai guru. Dan ketika sudah lulus, ketika waktu itu kebetulan 2001 dari Al-Azhar itu Mesir, nah ada peluang menjadi pengajar di Bandung seperti itu. Nah tentunya itu berproses ya, saya mengajar di situ. Nah ketika ada ngajarnya pagi sampai siang, kemudian ada waktu untuk kuliah lagi. Nah, saya kuliah lagi seperti itu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kemudian ketika ada peluang waktu itu menjadi dosen. Nah, itu kan tidak jauh beda dengan karir untuk guru kan. Nah, akhirnya saya mendaftar menjadi dosen dan alhamdulillah sekarang seperti ini. Dari pengalaman tersebut menjadi keyakinan saya pribadi dan mungkin bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semuanya. Ketika kita ada cita-cita, pasti ada usaha ke sana, dan kemudian tentunya secara nggak langsung itu nanti sama Allah itu, sama Tuhan kita itu kita diarahkan seperti apa sih jalanmu untuk ke situ begitu. Ya, tentunya berproses. Iya, Prof. Nah, bagaimana sih Prof kalau ingin menentukan passion itu, passion dari dalam diri kita itu seperti apa? Apakah kita menggali passion dulu baru kita mengetahui dunia kerja yang kita inginkan, ataukah langsung dulu aja kita masuk ke dunia kerja nanti akan menemukan passion seperti apa yang kita ternyata harapkan, seperti itu, Prof? Ya tentunya passion itu juga penting ya, dan yang selalu menjadi pepatah yang saya pakai itu adalah manjada wajada. Jadi kami dulu di pondok itu satu kata pepatah yang diajari dari awal itu manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Dan betul hidup ini ada tantangan dan selalu ada masalah. Nah dari situ saya
betul pepatah mengatakan maju terus pantang mundur. Setiap kehidupan itu pasti ada masalah, tapi kalau kita ingin mencapai tujuan tentunya ada tantangan-tantangan. Maka ketika kita sudah ada passion, tujuan, tentunya ada tantangan yang menghadap, itu kita harus yakin bahwasanya kita bisa melewati tantangan tersebut. Setiap masalah pasti bisa terselesaikan. Nah, proses itu yang nanti kita menjadikan kita semakin kuat dan tidak goyah ketika ada masalah apapun itu. Masya Allah, ya. Ternyata memang perjalanan hidup itu sangat mempengaruhi dari menggali seperti apa passion yang ternyata kita harapkan atau kita ekspektasikan begitu ya Prof. Betul. Nah Prof, kembali lagi nih topik tentang gender tadi sebelumnya. Tentang perempuan ini kan perempuan sendiri tuh punya stereotip ya, baik itu di diri mereka sendiri, di keluarga dan juga di masyarakat Prof. Nah ketika kita menghadapi stereotip itu, bagaimana sih Prof cara kita memproporsikan atau menyeimbangkan antara pendidikan itu dan juga antara kita tanggung jawab sebagai wanita nantinya gitu dalam keluarga, seperti itu Prof? Ya, jadi kita itu kan dalam agama sendiri itu kan sudah menyampaikan bahwasanya ada kesamaan ya hak laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing, dalam artian selama itu tidak melanggar aturan, tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu diperbolehkan seperti itu. Jadi memang pengembangan diri bagi perempuan saya rasa itu wajib untuk membuktikan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada kolega dan lain sebagainya bahwasanya kita itu bisa berkembang, berkarir, berumah tangga dan lain sebagainya itu dengan seimbang. Dengan seimbang bisa menjaga semuanya dengan baik dan kemudian ya kita buktikan bahwasanya memang dengan pendidikan yang baik, dengan pekerjaan yang baik, dengan dukungan khususnya ya, dukungan itu bisa menjadikan perempuan itu memiliki peluang yang bagus dimanapun dia berada, baik dalam kehidupan domestik maupun dalam karir. Jadi yang saya rasakan itu Mbak Neta, jadi memang dukungan teman, keluarga, masyarakat itu sangat penting bagi kemajuan perempuan. Betul Prof. Nah, Prof, bagi seorang wanita yang kemungkinan sudah berkeluarga tapi juga berkarir nih Prof, itu kita untuk mengatasi dari diskriminasi atau stereotip di masyarakat itu bagaimana sih Prof? Karena kita kan juga menghadapi kalau semisal sudah punya anak ini Prof, bagaimana sih kita juga bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak juga tentang pendidikan, tapi juga sebagai wanita itu juga menghadapi dari stigma dari masyarakat gitu, karena dia ini wanita karir juga gitu Prof. Ya betul. Menurut saya wanita karir itu tidak hanya yang bekerja ya, dalam artian seperti Mbak Neta sendiri sekarang ya, kan belum menikah ya, masih kuliah seperti itu kan. Dan tentunya tanggung jawab Mbak Neta itu tidak hanya sebagai mahasiswa saja, tapi kan kayak di keluarga juga sebagai anak kan. Nah itu kan harus ada keseimbangan bagaimana posisi Neta di keluarga sama posisi Neta menjadi mahasiswa. Tentunya kan bagaimana bisa menyelesaikan, kan pulang pergi ya nggak kos kan, bagaimana tetap bisa menyelesaikan tugas kuliah dan tugas di keluarga, seperti itu kan, tetap membantu orang tua kan ya, tidak. Nah itu kondisi seperti itu juga sama ketika kita tentunya ada banyak kegiatan lagi ketika kita berkeluarga ya, ada pekerjaan, terus ada keluarga, suami, anak dan rumah dan lain sebagainya. Nah jadi di sini kita harus mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau kita bekerja ya sesuai dengan jam kerja kita. Kalau misalnya nanti ada lemburnya, kita harus menyesuaikan. Kalau sudah lembur di rumah misalnya, kita harus memastikan kondisi di rumah itu lebih sudah terkondisikan dulu, baru kita bisa mengerjakan yang pekerjaan kantor tersebut. Dan tentunya memang ya itu tadi sesuai porsinya. Kalau jam kerja ya kita sesuai pada kerjanya. Kalau di rumah kita juga memaksimalkan kondisi di rumah dahulu gitu, ada prioritasnya. Nah kemudian tentunya ketika kita punya anak misalnya kan kita tinggal kerja dan lain sebagainya, itu tentunya
setiap keluarga punya masalahnya masing-masing dan mungkin punya solusi masing-masing. Dan kami bersyukurnya sekarang itu kan banyak di sana fasilitas-fasilitas yang bisa menampung anak ya, maksudnya bisa misalnya ada kantor itu kadang sudah ada penitipan anaknya seperti itu. Jadi kan bisa sekantor dengan ibunya anaknya misalnya seperti itu ya. Atau di dekat rumahnya dia sudah mulai ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Jadi itu akhirnya perempuan sekarang itu saya rasa bisa menyesuaikan, bisa berkarir dan juga bisa kondisi rumah tangganya baik-baik saja. Jadi itu semua bisa diatur sesuai porsinya iya, ya, Prof? Bisa. Dan tentunya kadangkala itu ada nilai positif yang saya rasakan. Misalnya anak itu kan melihat contoh orang tuanya ya. Misalnya keluarganya ya bapaknya baik, orang tuanya baik. Jadi anak itu akan berkaca, oh nanti kalau saya juga seperti mama, papa, saya akan seperti ini. Jadi ya pokoknya kita jadi damai gitu loh. Di rumah kita nyaman, aman, damai. Di tempat kerja kita juga aman, nyaman, wis tidak gitu. Jadi harus harus seimbang gitu menurut kami. Harus saling mendukung. Tidak hanya kita sebagai perempuan ya. Kalau di keluarga kita juga punya anggota keluarga. Nah itu harus saling mendukung. Anggota lain mendukung kita juga mendukung mereka. Misalnya kita punya anak belajar, ya sudah kita dampingi belajarnya, kebutuhannya apa, kita penuhi seperti itu ya. Mereka juga akan mendukung kita. Support seperti itu penting, support penting. Di tempat kerja juga begitu. Jadi mereka memahami misalnya kita punya anak kecil repot, kemudian misalnya lagi rapat ada mungkin telepon darurat atau apa gitu ya, support gitu. Kalau dari Prof Ila ini ada nggak sih tantangan yang terbesar, mungkin terberat dari Prof Ila atau dari beberapa perempuan dalam hal karir dan juga dalam hal keluarga dan yang diinginkan dari diri sendiri juga, Prof? Iya, tantangan itu pasti ada ya, pasti ada suka dukanya seperti itu ya. Kadang saya itu masih merasa nggak pede, misalnya kita sebagai perempuan terus di lingkungan yang banyak laki-lakinya, terus kita misalnya memimpin seperti itu. Nah ada tantangan mas, memang ada rasa seperti itu karena mungkin ya masih ada masukan yang pemahaman kita dahulu bahwasanya mungkin yang menjadi pemimpin hanya bisa laki-laki. Nah ketika kita ternyata menjadi, misalnya sekarang kan menjadi ketua, terus meskipun di sana ada laki-laki dan perempuan, tapi kemudian kalau mayoritas laki-laki kadang masih ada rasa mindernya. Nah seperti itu ya kita harus memasukkan nilai-nilai positif dalam pikiran kita bahwasanya kita menjadi ketua itu karena mampu seperti itu. Jadi itu dan kita harus menunjukkan tanggung jawab kita, kemampuan kita seperti apa. Jadi tantangan menjadi peluang begitu kan. Gitu. Terus yang dulu ketika punya anak itu jadi ketika rasa muncul keibuan itu kadang-kadang memang ketika punya anak pertama kali itu kadang kita kayak nggak bisa lepas gitu dari anak kita. Jadi memang kita ada cuti, setelah cuti itu ketika kita masuk kerja, nah itu sepertinya suatu hal yang sangat berat ya, sangat berat gitu. Tapi ya memang kita waktu itu sudah mengkondisikan, jadi dengan suami, dengan anak sendiri kita sampaikan meskipun masih bayi nanti ditinggal mama begini-begini gitu ya sama masa kerja. Nah tapi ya setelah terbiasa ya sudah oke-oke saja begitu. Kalau dari tantangan pasti ada ya Prof? Pasti, maju terus pantang mundur. Iya. Mungkin ini yang terakhir Prof. Iya. Kalau tadi kan kita bahas seputar peluang itu. Nah peluang dari peran perempuan ini Prof dalam meniti karir dan juga berpendidikan itu sejauh apa sih Prof peluang dari gender perempuan ini? Oke. Ya sekarang itu sudah banyak dukungan dari pemerintah, masyarakat tentang peluang, ya ini peluang Jaya. Jadi untuk wanita berkarir, jadi misalnya dalam untuk pemilihan pilkada atau pemilu itu kan sudah ada berapa persen itu dari perempuan. Dan ketika peluang apapun itu sudah tidak bisa pekerjaan, itu kadang sudah tidak melihat gender lagi. Kalau tes-tes itu siapapun yang daftar asal memenuhi syarat, tidak ada syarat laki-laki dan perempuan kan. Nah nanti ketika nilainya sudah sesuai ya dia bisa masuk-masuk aja. Tapi memang ada beberapa yang mungkin misalnya dalam beberapa karir itu ditentukan gendernya. Misalnya kayak mau bekerja di PAUD misalnya kadang-kadang lebih banyak dibutuhkan, malah lebih banyak dibutuhkan perempuan gitu kan. Nah seperti itu ya kita menyesuaikan
peluang dari hal tersebut. Jadi saya rasa sekarang itu peluangnya sudah sangat banyak sekali, tidak ada terlalu bias ya antara laki-laki dan perempuan, tapi tentunya wilayah itu dan pemahaman masyarakat itu akan sangat mempengaruhi. Bisa jadi wilayah perkotaan itu akan berbeda dengan wilayah pedesaan gitu. Jadi mungkin ya tentunya dengan adanya pendidikan dan peluang pekerjaan yang sama, ya, itu nanti harapan kita sudah tidak ada lagi bias gender. Oke, baik Prof. Ini sangat bermanfaat sekali dan juga berbobot untuk topik kita kali ini. Peluang perempuan untuk membangun karir tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ila bahwasannya porsi yang diberikan itu sudah seimbang, baik itu untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Dan dalam meraih passion itu sendiri itu juga bisa digapai melalui perjalanan hidup ya Prof. Iya, betul. Karena peran pendidikan itu penting bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk keluarga dan anak-anak nantinya. Iya, Gitu, betul. Prof. Nah, tidak terasa sudah 20 menit berjalan, kita membuka dari podcast bersama dengan Prof. Ila tentang peluang perempuan untuk membangun karir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup, Garneta Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kami menyapa Anda tentunya dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah tentunya Tribuners menemani waktu jelang berbuka puasa Anda, kembali kita akan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz. Insya Allah kita masih sehat selalu dan dilancarkan ibadah kita hingga penghujung bulan suci Ramadan nanti. Nah, Pak Ustadz, tema kita hari ini mungkin sedikit banyak akan membahas tentang ukhuwah atau jalinan persaudaraan, dan juga tentunya bagaimana kita bisa menjaga silaturahim itu bisa tetap terjaga, apalagi ini bulan suci Ramadan, kita berupaya untuk meningkatkan hal-hal yang baiklah dalam diri kita. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada pada hari ke-19. Ya, topik yang kita ingin bicarakan pada kesempatan ini tentang silaturahim. Saya kira Mbak Susan, ini topik ini aktual. Karena memang Ramadan ini di samping sebagai bulan ibadah, juga sebagai bulan silaturahim. Nah, silaturahim ini saya kira Al-Quran mengajarkan, duribat alaihi mustillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Inti ayat ini menyuruh kita untuk memperbaiki silaturahim. Bahkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasilah rahimahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang artinya barang siapa yang ingin bertambah rizkinya dan panjang umurnya, maka perbaiki silaturahimnya. Sila itu artinya menyambungkan, rahim itu artinya kasih sayang. Seorang anak menyambungkan kasih sayangnya kepada ibunya. Ya, jadi dalam tradisi saya itu Mbak Susan, sebelum puasa saya harus silaturahim kepada ibu. Walaupun bapak sudah meninggal ya, tetapi saya tetap bersilaturahim. Bagaimana caranya? Ziarah kubur. Ya, mendoakan. Ya, jadi silaturahim itu penting. Kemudian silaturahim kita itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Jangan nanti mau silaturahim karena ada kepentingannya sama Pak Wali Kota. Ya, ada kepentingannya sama Pak Gubernur, ada kepentingannya sama Bapak Presiden. Silaturahim itu jangan nanti silaturahim pada saat kepentingan. Islam tidak mengajarkan kedemikian. Oleh karena itu silaturahim harus dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan. Jadi seorang murid harus bersilaturahim kepada gurunya. Rakyat bersilaturahim kepada pemerintahnya. Apalagi baru saja pilkada, pelantikan, ya mungkin ada gesekan-gesekan selama ini. Momentum Ramadan ini kita mempererat silaturahim kita. Supaya tidak ada problem dalam jiwa kita. Ya, dan itu dijamin Nabi, mau panjang umurnya dan banyak rezekinya, perbaiki silaturahim. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa manfaatnya silaturahim? Paling tidak ada 5 manfaatnya. Yang pertama, kalau kita rajin silaturahim itu adalah bisa mengurangi stres dan rasa kecemasan kita.
Dan sekarang ini alhamdulillah saya lihat orang silaturahim bukan lagi di rumah, Mbak Susan, tetapi di warkop. Ya, karena kalau di warkop itu bisa kita silaturahim banyak orang. Kalau di rumah kan terbatas. Jadi janjian ya. Ya, janjian di warkop bisa menemu sampai 5 orang. Kita tentukan jamnya. Nah, ini salah satu juga upaya ya, upaya untuk membangun silaturahim. Yang kedua adalah bisa meningkatkan daya ingat kita. Apalagi ketemu teman lama. Saya kalau pulang kampung ya mencari teman SD saya. Dan asik. Kalau ketemu teman SD yang diceritakan adalah masa lalu kita ketika kita bermain di mana. Kita mengembalikan memori kita. Dan agama mengajarkan bahwa bangunlah silaturahim kita. Yang ketiga adalah itu bisa memunculkan hormon kebahagiaan. Happy, ketawa, ya. Jangan selalu menyendiri. Dan rata-rata orang yang banyak masuk rumah sakit jiwa itu latar belakangnya karena pendiam. Ini menarik nih. Kita teliti ya. Rata-rata banyak pendiam. Kenapa? Mungkin punya problem tidak bisa disampaikan kepada orang sehingga dia memikir sendiri, akhirnya menjadi stres sendiri. Oleh karena itu, bangunlah silaturahim kita, apalagi bulan suci Ramadan ini. Yang keempat adalah bisa membantu kita memecahkan problem, masalah. Ya, mungkin masalah ekonomi, ya, atau ada masalah yang lain, ya kita diskusikan, cari solusinya. Yang terakhir saya kira adalah menjaga kesehatan mental, lebih fresh kita. Itulah manfaatnya silaturahim. Oleh karena itu saya mengajak pemirsa, jangan lewatkan kesempatan kita untuk bersilaturahim. Apalagi nanti setelah kita Idul Fitri, cari keluarga kita. Karena kalau kita tidak mencari keluarga kita, apalagi sudah sukses di kota, nanti dianggap kita sombong. Karena tidak mungkin keluarga kita di kampung yang ekonominya rendah, stratus sosialnya itu rendah, tidak mungkin mencari keluarganya yang tinggi jabatannya misalnya. Yang paling bagus kita turun ke bawah menyapa dan itu lebih terasa untuk silaturahim kita. Saya kira demikian Mbak Susan. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang besar juga ya Pak Ustadz yang di bulan suci Ramadan ini. Kita coba untuk jalin kembali lagi persaudaraan bersama dengan tentunya para saudara-saudari kita. Apalagi ini setelah bulan suci Ramadan kita akan memasuki Idul Fitri. Insya Allah kita akan kembali berkumpul dengan keluarga besar. Dan jangan lupa tadi disampaikan silaturahim jangan hanya dijalin ketika ada perlunya saja. Itu salah itu. Ada dosen saya namanya Dr. Wahyudin Halim. Silaturahim jangan direncanakan. Jangan direncanakan. Ya, sama kemarin saya khutbah di Angin Mamiri. Ada kesempatan silaturahim tetangga dulu. Oke, siap Pak Ustadz. Dan tentunya insya Allah ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah ilmunya yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk seluruh Tribuners yang ada di rumah. Terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan episode kali ini. Jangan lupa kita kembali bertemu esok hari. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Memang punya keunikan ya dari sisi arsitektur juga dia mempunyai keunikan yang beda dari menara-menara yang ada di masjid-masjid Nusantara. Dulu ini yang arsiteknya kan tadi ada yang dari Belanda juga. Ada yang nyebut juga dari Tiongkok juga. Yang benar yang mana nih Pak? Pintu masuknya aja ini kalau kita lihat mengandung unsur dari Hindu Buddha juga. Oh ini pintu masuknya arsitektur gini juga. Ini mempunyai beberapa nilai yang sangat tinggi juga. Menara Masjid Agung Banten adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang tak hanya megah tetapi juga penuh dengan sejarah yang menarik. Menara ini berdiri kokoh di pusat kota Banten
dan menjadi simbol dari kejayaan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, menara ini bukan hanya digunakan sebagai tempat untuk menyerukan azan, tetapi juga berfungsi sebagai menara pengawas yang mengawasi pelabuhan dan wilayah sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi dengan saya, Content Manager tribunbanten.com, Agung Yulianto Wibowo. Saya baru saja selesai melaksanakan sholat duhur di Masjid Agung Banten Nama. Kita akan mengulas banyak soal bagaimana sejarah menaranya, termasuk kita akan naik ke atas menara, seperti apa sejarahnya. Tempat ini hampir tiap hari malah dipenuhi dengan peziarah, mau itu menjelang Ramadan, setelah Ramadan maupun hari-hari biasanya. Ikuti saya untuk tahu soal bagaimana sejarah menara Masjid Banten Nama. Assalamualaikum Pak Farrozi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Dengan Agung Pak. Ya, Pak Agung siap. Lagi sibuk Pak Rozi? Lagi mantau aja nih Pak Agung, kebetulan mau bulan puasa, banyak pengunjung yang datang ke Masjid Banten. Ramai Pak ya? Ramai. Oke, nah Pak Farrozi ini adalah seorang pemandu lokal di Banten Lama yang diminta ke Mazidan untuk menjelaskan soal menara Masjid Agung Banten Lama. Nah, Pak Farrozi atau panggil Pak Oji ya? Oji aja pengawal. Oke, siap. Oji, ya. Ini masjidnya bagaimana sejarahnya Pak? Bisa ceritakan secara singkat mungkin Pak? Kalau sejarah Menara Banten itu tidak lepas dari Masjid Agung Bantennya, kemudian juga Tiamah ya yang di sebelah Masjid Bantennya. Iya. Jadi kalau lebih ke menaranya memang fungsi Menara Banten ini banyak juga sih sebetulnya. Cuma ada yang mengatakan untuk azan juga, bisa juga untuk melihat situasi di Teluk Banten. Teluk Banten tuh daerah sana ya? Iya. Utaranya itu fungsi dari menara yang ada di samping depan Masjid Agung Banten ini. Zaman yang didirikan pada tahun berapa itu Pak dulu Pak? Nah, untuk sumber sejarah yang mengatakan didirikannya, ada yang mengatakan sebelum masa Sultan Haji, ada yang mengatakan juga pada masa Nona Yusuf Sultan Banten kedua. Jadi kalau dari beberapa sumber yang saya dapat itu memang Menara Banten ini banyak yang mengatakan pelancong Belanda yang datang ke Banten ini sudah melihat ada bangunan tinggi di samping Masjid Agung Banten. Sekitar tahun 16-an sebelum 400-an itu. Sudah 4 abad berarti ya? Iya, kurang lebih. Nah, pembangunan menara ini berarti bersamaan dengan pembangunan masjid juga? Masjid Banten dulu. Oh, Masjid Banten dulu, baru kemudian menaranya? Iya, baru bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya gitu. Memang cuma satu menaranya nih Pak? Cuma satu. Kalau jadi untuk Menara Banten memang punya keunikan ya. Dari sisi arsitektur juga dia mempunyai keunikan yang beda dari menara-menara yang ada di masjid-masjid Nusantara. Itu masuk kayak di Demak aja, menara Masjid Demak itu hanya dari tiang-tiang yang sekarangnya. Iya. Kalau Masjid Banten ya masih dikokohin Menara Bantennya. Sudah 4 abad tapi masih berdiri. Iya, masih berdiri. Nah, dulu ini yang arsiteknya kan tadi ada yang dari Belanda, ada yang nyebut juga dari Tiongkok juga. Yang benar yang mana nih Pak? Sebetulnya sama-sama ya. Kita kayak lebih ngambil ke bekas peninggalannya saja gitu. Memang ada unsur Eropanya juga ada, unsur Tionghoanya juga ada. Karena memang baik itu ke sejarah juga, Sunan Gunung Jati dan Banten dia pernah berhubungan baik dengan Tionghoa dalam perdagangannya juga, sampai mempunyai istri orang Tionghoa yang bernama Cek Bangcut itu. Jadi tidak dilepas. Masjid Banten pun di dalam juga ada beberapa filosofi yang mengandung etnik Tionghoa juga, kayak mimbarnya juga mengandung unsur Tiongkok juga. Dulu ini kan posisi Masjid Banten ini kan dekat pantai Karanganto Pak ya? Iya. Dulu jadi pusat perdagangan ya? Betul sekali. Internasional nih ya Pak? Betul. Iya. Nah sekarang menara ini kan ditutup Pak, tidak dibuka untuk umum. Itu kenapa Pak? Jadi memang dengan rentang usianya yang sudah berabad-abad ya, kita juga menjaga keutuhan kelestarian Menara Banten juga. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan orang yang ziarah datang ke Banten itu pasti akan menaiki Menara Banten. Itu ciri khasnya orang yang ziarah ke Banten.
setelah direvitalisasi akhirnya bersama dengan BPK8 juga, kalau dulu BPCB namanya. Jadi ada beberapa unsur menara ini yang mengalami kemiringan ketinggiannya, mungkin kalau dia secara kasat tidak terlalu miringnya, tapi ada menurut ahlinya itu ada beberapa yang memang sudah mengalami semacam kayak dari perubahan perubahan struktur bangunan yang harus kita jaga lah sebagai peninggalan budaya sangat tinggi juga. Iya. Nah Pak Oji, kita kan sudah meminta izin dari pihak kenaziran nih kan untuk naik. Kita cek ke atas. Wah, boleh kita cek kelihatan di dalamnya seperti apa sih Pak Oji? Oke. Boleh Pak Oji? Silakan, mari. Menara yang dibangun pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1560 ini dibangun oleh arsitek asal Cina yaitu Cek Ban Kat yang diberi gelar Pangeran Wiradiguna oleh Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian direnovasi oleh Hendrik Lucas Kardel dari Belanda pada tahun 1683. Pada saat itu masuk pengaruh budaya Eropa yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh agama Buddha, yaitu dengan adanya Padma, bunga teratai, pada puncak menara. Bunga teratai adalah lambang agama Buddha. Sangat terlihat jelas akulturasi budaya yang kuat dalam komplek Masjid Agung Banten. Oke, Pak Agung, ini sebelum kita naik, kita juga kalau lihat arsitektur Menara Banten memang dari berbagai unsur ya. Pintu masuknya aja ini kalau kita lihat mengandung unsur dari Hindu Buddha juga. Oh ini pintu masuknya arsitekturnya gini juga. Ini mempunyai beberapa nilai sangat tinggi juga. Gitu. Mari kita masuk naik Pak Agung. Jadi lebarnya hanya sekitar berapa senti nih? 40 cm ada ya. 50 Ini yang bikin unik tuh tangganya ini Pak Agung. Iya. Pada zaman dulu udah kepikiran bikin tangga spiral begini dengan lubang angin yang sangat unik juga. Ini apa ini sebelah ini Pak? Kenapa? Ini apa ini? Dalamnya? Ya. Nah ini kemungkinan juga batu bata dan karang. Oh batu ini ya? Ya. Biar kokoh bangunan ini ya? Ya betul. Karena kan moto Kesultanan Banten tuh gawe kuta baluarti bata kalawan kawis. Jadi semua bangunan yang ada di kota Banten itu terbuat dari batu bata dan karang. Cukup tinggi juga. 23 meter Pak. 23 meter Pak ya? Iya. Jadi yang lantai satunya, yang atasnya satu lagi. Hah? Ada 2 tangga. Di atasnya ada satu lagi Pak. Oke. Menara yang terletak di sebelah timur masjid ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, dengan diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Untuk mencapai ujung menara, kita harus melewati 83 buah anak tangga dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh 1 orang. Dari atas menara ini, kita dapat melihat pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai, karena jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 kilometer. Alhamdulillah. Oke Pak Agung, kita udah berada di puncaknya nih. Puncak Menara Banten nih. Ini ternyata luar biasa indahnya. Ya, anginnya juga lumayan kencang nih Pak Agung nih. Iya. Ini jadi arah pantai tuh bisa memantau kapal tuh ya. Iya, betul. Jadi fungsi dari menara ini ya di samping sebagai menggunakan azan juga bisa untuk melihat atau memantau situasi di Teluk Banten. Iya. Selain itu, jadi kalau ada kapal sandar itu kan di sana tuh di laut sana. Jadi tidak masuk ke sini. Jadi dia bongkarnya di Teluk Bantennya karena kapal-kapal besar. Iya. Dia pakai perahu kecil lagi masuk ke dalam. Oh. Karena di benteng ini dikelilingi oleh kanal-kanal. Iya. Gitu. Ini itu ada peninggalan juga tuh namanya jembatan rantai. Iya. Fungsinya untuk membuka tutup itu. Oh berarti kalau ini ditutup semua terisolasi dari daratan ya? Tuh, harus pakai kapal atau misalnya apa gitu ya? Perahu kecil. Nanti kalau misalkan mau ke keraton Banten Serosoan, nanti di situ ada tempat sandarnya juga. Jadi tidak langsung masuk ke dalam keraton. Oh. Ada kayak semacam ruang tunggu.
Iya. Begitu detail untuk mengatur. Betul sekali. Memang kalau kita lihat juga arsitektur Kesultanan Banten ini sudah mengadopsi tata kotanya sudah sangat maju. Iya. Nah Pak Oji tadi kan selain kapal itu juga melihat kapal musuh atau bagaimana Pak Oji? Kalau untuk melihat kapal musuh kan di samping kiri juga terlihat juga kapal-kapal Eropa. Jadi si pemantau ataupun yang si prajurit dari Kesultanan Banten itu bisa melihat atau menginformasikan ke bawah bahwa ada kapal yang datang atau gimana. Gitu. Iya. Itu sih yang lebih. Ada juga yang mengatakan sumber juga mengatakan bahwa Menara Banten ini tempat penyimpan amunisi. Ada yang mengatakan sumber juga begitu. Tapi kalau amunisi kan sempit, Pak Oji. Nah itu juga masih diperdebatkan juga sebetulnya. Jadi di mana letak amunisinya itu disimpannya gitu. Iya. Tapi kalau yang tadi di samping tangga tadi kan itu begitu kokoh sekali kan? temboknya. Ya itu memang apa? Karang dan batu bata. Karena memang ini Banten ini kan untuk membangun kotanya dari karang dan batu bata. Semacam kayak Betis Roson aja itu karang semua Pak. Iya. Kemudian juga di sebelah sana itu ada benteng Smelwi. Iya benteng punya Smelwi. Belanda yang di sampingnya kan ada Viara juga itu. Itu ketahuan dan memang Banten ini dibangun dari batu karang. Iya, itu gunung apa itu Pak? Itu di daerah Bojonegara. Bojonegara ya? Iya. Kelihatan semua hampir seluruhnya ya? Semua. Kalau lagi bagus Gunung Karang itu juga kelihatan kalau cuaca lagi bagus. Ya ini pagi Gunung ini. Gunung Karang. Dan memang kalau di sini sih bisa kelihatan semua. Sawah-sawah juga bisa kelihatan dan memang kalau Sultan Banten juga dulu mentinggalkan manusia itu sebagai bapak pembangunan. Oh. Nah Pak Oji ini kan perawatannya bagaimana Pak Oji sekarang? Perawatan yang sekarang sih yang paling dilakukan tuh hanya pengecetan aja. Pengecetan aja ya. Pengecetan aja. Jadi setiap mau Lebaran biasanya, karena kita mendekati puasa nanti minggu kedua puasa biasanya mulai ada pengerjaan pengecetan menara. Oh. Sekarang juga masih ada pengeras suara di situ azan ya? Masih. Jadi untuk disimpan di sini, jadi biar lebih luas lagi jangkaunya. Betul. Oke, Pak Oji terima kasih banyak atas obrolan kita. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah mengantarkan kami untuk naik di menara Masjid Banten Lama ini yang tidak semua orang bisa masuk ke sini setelah beberapa tahun lalu karena ya ada perubahan-perubahan konstruktif ya Pak Oji ya. Iya. Pak Oji saya pamit Pak Oji, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Agung. Semoga sehat selalu Pak Oji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Tribun TV dimanapun saudara-saudara berada, patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat di mana kita dapat menjalankan aktivitas beribadah kita di tahun ini 1446 Hijriah. Nah, dalam momen ini, momen kesempatan singkat ini, kita akan berbicara tentang Ramadan dalam konteks introspeksi kebangsaan. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang pernah dilaksanakan, diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara, ayat ini dimulai dengan memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang Islam atau berislam, tapi orang-orang yang beriman. Ada hal penting yang patut untuk kita fikirkan dalam konteks memahami orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini sesungguhnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hingga akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
apabila disebutkan asma Allah, bergetar hati mereka. Bergetar bukan berarti seperti orang yang terkena serangan jantung, ya. Kalau bahasa Medannya itu berdegup, bukan seperti itu. Tetapi berdebar di sini adalah ketika disebutkan asma Allah, maka setiap individu itu teringat, terasa dengan berbagai sifat-sifat Allah. Nah, misalnya kalau dia merasakan bahwa Allah Maha Pengampun misalnya, maka dia dalam konteks relasi sosial, relasi kemanusiaan, dan yang terkecil relasi keluarga, suami dan istri, maka dia akan memaafkan kesalahan dan lain-lain dalam konteks kehidupan itu. Kenapa? Karena dia bergetar hatinya ketika dia dengar asma Allah, teringat dia bahwa Allah itu Maha Pemaaf, maka dia akan memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, nah, memasuki Ramadan ini juga patut kita merenung sejenak bahwa kita telah beribadah ataupun menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan usia yang ada pada kita. Misalnya kalau kita sudah berusia 50-an tahun misalnya, maka kita bangsa ini misalnya sudah berpuasa mungkin 40 tahun. Dan juga sesungguhnya bangsa ini secara historis sudah berpuasa berabad-abad. Nah, tapi dalam konteks kemerdekaan Indonesia, yang kalau kita katakan usia kemerdekaan ini 79 tahun, paling tidak 60-70 tahun bangsa ini sudah berpuasa secara kontinu. Tetapi mari kita renungkan, sejauh mana ibadah puasa itu berpengaruh dalam konteks masyarakat, bangsa, dan dalam konteks relasi hubungan kenegaraan, hubungan kemasyarakatan yang kita alami dalam kehidupan keseharian. Mari kita renungkan, padahal yang dipanggil Allah tadi kan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai rasa ketuhanan, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat, aplikasi-aplikasi sifat ketuhanan ada pada diri mereka. Tetapi seolah-olah puasa yang kita laksanakan sudah puluhan tahun tidak memberi efek yang cukup bagi sebuah perubahan kehidupan, termasuk perubahan pandangan kehidupan, maksudnya pandangan hidup, cara kita berkehidupan, cara kita mengurus masyarakat, dan termasuk cara kita mengurus negara ini. Nah, sepertinya tidak ada perubahan. Mari kita lihat di mana-mana keadilan susah untuk dirasakan, terlebih bagi orang-orang masyarakat yang kecil. Benar dikatakan para ahli seolah-olah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini persoalan yang bertahun-tahun yang kita rasakan dan kita lihat. Juga kita kadang-kadang miris betapa bangsa ini, masyarakat ini yang dilatih dengan ibadah puasa berpuluh-puluh tahun, tapi juga tetap terjadi hubungan yang tidak harmonis, kecurigaan yang di luar batas dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Hilangnya rasa-rasa ketentraman, tingginya tindakan kriminal, narkoba dan lain sebagainya, bahkan tingginya tindakan-tindakan dalam rangka untuk merampok, mengambil secara tidak legal harta dan kekayaan bangsa negara ini. Ini miris. Sebagai orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, tentu saja kita miris melihat situasi ini. Apa pertanyaannya adalah apa penyebab utama mengapa seolah-olah ibadah puasa itu tidak memberikan bekas yang positif dalam konteks kehidupan berkebangsaan. Saudara-saudara, pemirsa Tribun TV dimanapun berada, kalau kita lihat sesungguhnya ini persoalan tidak sesusah yang kita bayangkan. Terkait dengan persoalan puasa ini adalah sesungguhnya puasa itu kan mensucikan. Apa yang pertama disucikan? Yaitu batin. Batin ini bisa juga kita katakan jiwa.
semangat, perasaan, pikiran. Nah, ini yang disucikan oleh Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa, yang beriman itu, maksudnya itu adalah bahwa tidak hanya sebatas orang yang percaya akan Tuhan, Allah, tetapi juga adalah orang-orang yang membersihkan, mau berpikir. Nah, beriman itu juga adalah orang-orang yang mau berpikir, mau merasa, mau melihat, mau membagi, dan seterusnya. Nah, semangat untuk berpikir, semangat untuk merasa, semangat untuk berbagi, semangat untuk jujur, nah inilah yang dilatih di dalam bulan puasa ini sesungguhnya. Oleh karena itu, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa saja yang berpuasa dengan nilai dasar-dasar keimanan, iman yang saya katakan tadi bukan hanya sekadar percaya kepada Allah, tetapi iman itu, orang yang beriman itu adalah mereka yang mau berpikir, mau merasakan, mau berbagi, mau mengedepankan kejujuran. Nah, ini orang-orang yang beriman dan mengedepankan rasa malu kebangsaan. Ini juga orang-orang yang beriman sesungguhnya. Nah, mereka-mereka yang melanggar semua itu sesungguhnya tidak masuk dalam kategori yang beriman yang diinginkan oleh puasa Ramadan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini sesungguhnya melatih diri kita untuk lebih berhati-hati menjalankan kegiatan-kegiatan kehidupan kita, baik dalam konteks relasi bermasyarakat, bertetangga, relasi dalam keluarga, bahkan dalam konteks relasi sosial, politik, ekonomi, dalam hal mengatur urusan-urusan kebangsaan ini. Nah, kita berbangga sesungguhnya bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo kita, telah memberikan berbagai program-program yang kita harapkan memberi angin segar akan terjadi perubahan. Tidak hanya dalam konteks perubahan dalam merealisasikan rasa keadilan penegakan hukum, tidak hanya dalam konteks rasa keamanan berbangsa, tidak hanya dalam konteks mengangkat harga diri bangsa, tetapi juga kita merasa ruh kesejahteraan bangsa ini sudah dekat akan terrealisasikan. Tetapi tentu saja harapan-harapan beliau itu tidak bisa terrealisasikan tanpa ada dukungan dalam berbagai struktur kebangsaan. Dukungan itu bagaimana? Nah, inilah yang saya katakan tadi, Ramadan melatih keakuan kita, melatih diri kita, melatih kejujuran kita, rasa kasih sayang kita dalam konteks kebangsaan. Ini kita latih agar apa? Agar apa-apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, pemimpin, ya, baik dalam konteks nasional maupun regional dan seterusnya sampai kepada lingkungan, maka masyarakat, rakyat ini ya dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang terbuka, dengan penuh kasih sayang, maka kita akan mendukung apa program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, termasuk oleh Bapak Presiden Prabowo yang kita banggakan ini. Nah, oleh karena itu, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, berpuasa dengan memperbaiki pikiran, perasaan, dan lain-lain, memperbaiki sistem pekerjaan, dan lain-lain yang ada pada kita, termasuk wahtisaban, berharap akan kasih sayang Allah, berharap akan keampunan Allah, berharap akan kesejahteraan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosanya dan dimasukkan dalam sebuah kehidupan yang berbahagia. Dalam konteks bermasyarakat, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ya, dengan pikiran yang bersih, pikiran yang jernih, keterbukaan batin, kearifan, rasa cinta bermasyarakat, jujur, menegakkan keadilan dan lain-lain, dan takut ataupun malu untuk melakukan kesalahan.
tentu saja kita berharap, itu yang kita laksanakan dalam mendukung program pemerintah, dan kita berharap bahwa Bapak Presiden Prabowo kita ini mampu untuk mengantarkan bangsa ini maju, bangsa ini disegani, mempunyai kehormatan secara global, dan bangsa ini mampu berdiri sendiri dalam rangka merealisasikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Tentu saja kita banggakan ini. Kita penuh harapan. Ini namanya raja, ya, ihtisaban, raja, bahwa kehidupan itu nantinya akan kita laksanakan, kita alami penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, berpuasa dengan nilai-nilai iman dan ihtisaban, maka akan berhadapan dengan kebahagiaan. Masyarakat bangsa kita yang dengan ketulusan hati, pikiran yang terbuka, dan segala kapasitas diri mendukung pemerintah, kita akan dihadapkan harapan dan realitas daripada sebuah kebahagiaan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga khutbah ataupun wejangan yang singkat ini dapat menjadi sebuah pikiran bagi kita untuk menata ulang kehidupan kita dalam konteks tidak hanya beragama, tapi juga bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam dengan saya Garneta Lia, dengan yang hadir di samping saya ada Profesor Dr. Nur Lailatul Musyafaah LC.MAG atau yang akrab disapa Prof. Ila. Beliau merupakan Direktur dari Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi atau Puskolegis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga merupakan Ketua dari Rumah Publikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam podcast ini akan kami temani 20 menit ke depan untuk membahas topik mengenai gender, khususnya untuk kali ini Prof. Ila kita akan membahas tentang peluang dari perempuan dalam membangun karir. Nah, Prof. Ila, sebelum memulai dari pembahasan kita kali ini, dari Prof. Ila sendiri selamat datang kami ucapkan, dan bagaimana kabarnya Prof. Ila? Alhamdulillah baik Mbak Neta. Alhamdulillah ya Prof. Untuk kali ini dalam topik peluang perempuan untuk membangun karir adalah yang pertama dari perempuan sendiri, dari gender itu sendiri. Dalam hal ini apa sih Prof urgensi dari perempuan untuk membangun karir dan juga untuk memperoleh pendidikan itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Neta. Alhamdulillah kita diciptakan sebagai perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tentunya memiliki manfaatnya masing-masing, dan kita diciptakan sebagai perempuan harus bangga dan bersyukur atas hal tersebut. Dan tentunya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, ya. Ada hak hidup, hak pendidikan, hak berkarir. Itu peluangnya sama-sama besar, semuanya pasti bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi memang untuk urgensinya sendiri, perempuan itu memang untuk memperoleh pendidikan juga diperlukan ya Prof? Iya, betul sekali. Dan itu kalau dalam agama Islam sendiri, kewajiban menuntut ilmu itu harus baik untuk laki-laki dan perempuan, baik dari kecil sampai kita meninggal dunia. Berarti memang untuk memperoleh pendidikan itu sendiri sejak kecil, iya betul. Sampai di ketika perkuliahan itu sendiri, biasanya kan kita menemukan adanya stigmatisasi untuk perempuan sendiri, itu tidak perlu untuk kuliah seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Prof. Ila kaitan dengan ini? Iya. Jadi alhamdulillah pada kita saat ini peluang kita untuk meningkatkan jenjang pendidikan kita itu sangat besar. Itu tentunya berproses ya. Bahkan boleh saya cerita dari sejarah mungkin perempuan dalam Islam ya? Iya, boleh. Dalam sejarahnya sebelum Islam datang pada masa jahiliyah itu kan perempuan bahkan tidak
punya hak hidup, ada yang dikubur mati hidup-hidupnya, itu kan berproses. Nah, kemudian diajarkan bahwasanya perempuan juga punya hak untuk hidup sebagaimana laki-laki. Begitu juga mungkin ketika itu peluang untuk mendapatkan pendidikan juga berkurang, dan itu saya rasa dimanapun zaman ketika sebelum modern seperti ini masih ada pemikiran bahwasanya laki-laki, peluang laki-laki tidak sama dengan peluang perempuan. Jadi kadang perempuan itu terpinggirkan. Tapi alhamdulillah sekarang peluangnya semakin besar dan kita bisa meraih pendidikan sebesar apa yang diraih oleh laki-laki. Jadi sudah tidak ada lagi bias. Ya, meskipun ada tapi mungkin beberapa masih tidak separah dahulu, dan saya rasa sekarang itu sudah hampir merata ya untuk laki-laki dan perempuan. Betul. Ya. Tapi ketika perempuan itu menempuh jenjang pendidikan tinggi seperti ya di perkuliahan itu kerap kali menemukan adanya persaingan, Prof. Ya, baik itu antar gender sendiri dengan perempuan ataupun dengan laki-laki. Nah, dari Prof Ila sendiri bagaimana tanggapannya ketika persaingan itu mahasiswa ini mendasari dalam bagaimana perempuan fokus dalam mendalami karirnya ke depannya seperti itu? Ya, sebenarnya memang saingan itu mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Itu bagaimana tinggal kita melihatnya. Ketika ada tantangan itu tergantung bagaimana kita bersikap. Tentunya kalau kita ingin sukses, kita harus bisa melewati tantangan tersebut. Mungkin masih ada di lingkungan kita yang masih mendiskriminasikan kita sebagai perempuan. Tapi itu tantangan itu menjadi peluang bagi kita untuk membuktikan bahwasanya kita itu bisa, bahwasanya kita itu tidak dianggap lemah karena fisik kita, tapi kita punya kemampuan yang ternyata kita bisa bersaing ya antara perempuan sendiri atau dengan yang laki-laki sendiri. Jadi untuk fisik atau gender atau perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu bukan masalah utama dalam meraih kesuksesan. Yang penting adalah kemampuan kita untuk mencapai hasil yang terbaik, begitu. Oh iya, baik. Kalau ini Prof, biasanya kan sebelum menemukan persaingan itu dalam perkuliahan pasti persaingannya dengan diri sendiri juga. Prof. Apalagi seorang perempuan pasti juga akan dihadapi dengan yang mereka inginkan dalam diri mereka sendiri, tapi juga ada tuntutan yang lainnya seperti keluarga atau yang lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Prof, bagaimana sih cara kita menentukan passionnya dari kita sendiri? Sebenarnya passion di dalam kita sendiri itu apa sih? Gitu. Ya betul, itu memang mungkin kita ada pemahaman, kan pemahaman teman-teman atau pemahaman seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang dia merasa kecil, merasa tidak percaya diri, sehingga merasa tidak bisa. Sehingga kita ketika disudutkan atau ketika ada ucapan yang semakin menyudutkan dia, mungkin dia akhirnya mengiyakan gitu. Padahal kita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan punya sikap tangguh, tidak jatuh dengan ucapan yang menjatuhkan kita. Kita harus bangkit. Itu ya seperti tadi saya bilang, itu menjadi tantangan. Misalnya kita dicap, halah kamu nggak usah kuliah, ngapain sih belajar tinggi-tinggi, tapi misalnya ya ujung-ujungnya nanti ngurus anak, dapur dan lain sebagainya. Tapi kalau ucapan tersebut kita tanggapi dengan sikap positif, itu nanti pandangan kita